Bab 841, berhasil meninggalkan pengasingan, mencapai kehancuran kehidupan. Sumber guntur singa ungu melolong, menggunakan seluruh kekuatannya untuk melepaskan diri dari tombak kemauan berwarna putih keperakan itu. Sebuah lubang besar telah robek di sisi kanan tubuhnya karena seluruh kaki kanannya telah terpotong. Kaki kanan yang terputus dari sumber guntur singa ungu segera berubah menjadi busur listrik murni, dipenjarakan oleh hukum guntur yang menyatu ke tombak Lin Ming. Itu langsung diserap dan dimasukkan ke dalam Skylock Array. Sumber guntur dikenal abadi dan tidak bisa dihancurkan. Namun, bagian yang abadi dan tidak bisa dihancurkan itu hanyalah inti kristal dari sumber guntur. Misalnya, inti kristal sumber guntur singa ungu terletak di kepala, dan tubuh lainnya hanyalah bentuk energi yang terkondensasi. Jika dihancurkan, maka ia dapat terbentuk kembali dari energi, meski memerlukan waktu yang lama. Sumber guntur singa ungu melolong dalam kesedihan. Kebenciannya terhadap Lin Ming mencapai batas kemungkinan. Namun, ia juga sangat takut dengan hukum guntur yang terkandung di dalam tombak kemauan itu. Saat sumber guntur singa ungu melihat tombak putih keperakan itu sekali lagi bergetar dan bersenandung, secercah rasa takut akhirnya menyelimuti hatinya. Ia berbalik dan melarikan diri ke utara. Sumber guntur singa ungu melarikan diri. Dengan kecepatannya, jika memutuskan untuk melarikan diri, maka tidak ada yang bisa dilakukan Lin Ming. Terlebih lagi, semangat pertarungan perak masih jauh dari mampu menyegelnya. Petir tak berujung yang memenuhi langit mulai surut. Sejumlah besar cahaya petir ditangkap oleh tombak putih keperakan itu, dan diubah menjadi energi yang diserap ke dalam Skylock Array. Energi asal langit dan bumi, kekuatan guntur, serta cahaya bintang yang tak terbatas di alam dimensi ini mengalir menuju lautan energi yang berada di dalam Lin Ming, menyebabkan energi di sekitarnya melonjak dengan liar. Sesaat kemudian, semua guntur di langit menghilang, dan langit malam menjadi tenang kembali. Bulan bersinar terang di balik awan gelap, dan angin malam masih bertiup selembut sebelumnya. Yang tersisa hanyalah bayangan kilat di pupil setiap orang untuk mengingatkan mereka akan apa yang baru saja terjadi. Rasanya semua yang baru saja terjadi hanyalah mimpi singkat. Roh pertempuran peringkat perak yang melampaui penatua tertinggi Laut Ilahi telah muncul, serta jiwa guntur yang tampaknya berada di puncak surga dari lautan keajaiban. Pertarungan antara dua keberadaan ini membuat semua orang tercengang. Pada akhirnya, jiwa guntur dari lautan keajaiban sebenarnya telah dikalahkan oleh Lin Lanjian. Terlalu banyak adegan mengejutkan yang terjadi malam ini. Ini telah melampaui jangkauan pemahaman mereka. Suara apa itu? Pikiran seorang seniman bela diri bergerak. Dia bisa mendengar suara genderang samar di udara. Saat dia mengatakan ini, seniman bela diri lain yang hadir juga menajamkan telinga mereka. Peng, 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 peng. Suara itu seperti dentuman drum yang hebat. Namun, suaranya samar-samar dan bertahan lama, seolah-olah datang dari kejauhan. Suara apa itu? Apakah itu langkah kaki? Setiap kali irama yang kuat dan berirama ini dibunyikan, meninggalkan dampak yang besar di hati setiap orang. Meski tidak semegah nada-nada surgawi yang mengandung sedikit pesona Dao Agung, setiap hentakannya menyebabkan energi asal langit dan bumi di sekitarnya melonjak, seolah-olah mengandung semacam kekuatan hukum yang tak terkatakan. Peng, peng, peng. Suara pemukulan itu semakin keras hingga terdengar seperti suara petir di telinga. Masa cahaya merah tua mulai berkumpul di dalam Skylock Array. Setiap kali ketukan ini terdengar, semburan cahaya cemerlang datang dari dalam kumpulan cahaya merah. Lihatlah susunan kunci langit. Itu lampu merahnya. Apakah itu hati? Lin Lanjian akhirnya mereformasi tubuhnya. Seniman bela diri berteriak, ngeri. Setelah tubuh seorang seniman bela diri membusuk dan memulai proses pembentukan tubuh roh, semuanya akan dimulai dari hati. Drum ritmis yang berat itu adalah suara detak jantung Lin Ming. Dalam legenda, ketika sebuah kelompok besar mendekati puncak seni bela diri, mereka bisa merobek jantung mereka, dan jantungnya masih berdetak selama beberapa ratus tahun tanpa akhir. Ini karena hati mereka akan memacu hukum dunia. Meskipun hati Lin Ming masih belum bisa mencapai batas seperti itu, dia masih memiliki kemampuan untuk mempercepat energi asal langit dan bumi. Dia akhirnya mulai membentuk tubuh rohnya. Semua bencana yang barusan telah diatasi olehnya. Dia bukan manusia. Mengapa ada begitu banyak fenomena fantastis yang muncul saat Lin Lanjian melintasi penghancuran kehidupan? Mungkinkah karena fondasinya begitu kokoh? Semua orang pasti bertanya-tanya tentang hal ini di dalam hati mereka. Semua hal yang terjadi di sekitar Lin Ming bertentangan dengan semua yang mereka ketahui tentang seni bela diri. Mungkin dia memiliki tubuh dewa bawaan, seperti Dantian Valet ekstrim, atau mungkin dia memiliki sesuatu seperti jiwa guntur bawaan. Sulit untuk menjelaskan apa yang sedang terjadi. Ada terlalu banyak rahasia aneh di tubuh Lin Ming. Meskipun tidak jarang seorang jenius memiliki rahasia Lin Ming terlalu mistis. Meskipun seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap pertama dikatakan diperlukan untuk menguraikan setiap bagian tubuh mereka dan mereformasi roh, tidak ada yang bisa dilahirkan kembali secara menyeluruh seperti Lin Ming. Bahkan otak dan kerangkanya telah berubah. Ini benar-benar bisa disebut sebagai kehidupan setelah kehancuran. Setelah jantung terbentuk, selanjutnya adalah pembuluh darah. Sel-sel yang tadinya melayang dalam energi guntur mulai disatukan oleh suatu kekuatan supernatural. Semua sel-sel ini telah mengalami transformasi melalui energi, yang sepenuhnya berubah dari dasar paling mendasarnya.
Ketika pembuluh darah mulai terbentuk, pertama kali tampak seperti kristal tembus pandang, begitu jernih hingga orang dapat melihat energi yang beredar di dalamnya. Energi yang bersinar akhirnya menyatu menjadi darah, tampak seperti merkuri emas pucat, kental dan dalam. Ini adalah darah baru. Itu tidak tampak seperti darah, melainkan energi cair yang mengalir. Setelah darah muncul, bagian tulang mulai terbentuk. Tulang-tulang ini tampak seperti diukir dari kaca yang sangat indah, bersinar dengan cahaya kristal yang bersinar. Lin Ming tidak hanya mewarisi kualitas tangguh dan tidak dapat dihancurkan dari seorang seniman bela diri transformasi tubuh, ia juga mewarisi esensi sejati yang mengandung karakteristik seorang seniman bela diri penghancuran kehidupan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika seseorang mengambil salah satu tulang Lin Ming dan memolesnya sedikit, tulang tersebut tidak perlu dimurnikan terlalu banyak sebelum berubah menjadi harta karun surga tingkat rendah. Setelah kerangka terbentuk, daging dan organ di sekitarnya mulai terbentuk. Setelah bentuk fisik diubah oleh energi, setiap ons daging tampak seperti batu giok merah darah tanpa sedikit pun kotoran. Setelah diubah dan dipadatkan melalui energi esensi dunia, setiap inci daging dapat menampung sejumlah besar energi di dalamnya. Ci. Guntur emas turun dari kepala Lin Ming dan melilit tubuhnya, membentuk jaring guntur yang tampak ringan seperti kepompong tebal. Lin Ming berada di dalam kepompong ini. Dia seperti kupu-kupu, menjalani fase terakhir transformasinya. Potongan otot, lapisan kulit, semuanya perlahan berkumpul hingga mata, fitur wajah, dan anggota badan terbentuk. Akhirnya, rambut hitam panjang dan bulu matanya terbentuk kembali, bersinar dengan energi yang mulia. Seluruh tubuh Lin Ming telanjang. Lututnya ditekan ke dada, dipeluk oleh lengannya, seolah-olah dia adalah bayi baru lahir yang meringkuk dalam kepompong petir. Matanya terpejam, dan ekspresinya ringan, seolah dia sedang tidur. Meskipun detak jantungnya berdetak, dia tidak bernapas. Dalam bentuk ini, tubuhnya secara alami mampu menyerap energi asal langit dan bumi dari energi cair yang mengelilinginya. Penampilannya menjadi semakin tampan dan sempurna, wajahnya semakin tegap dan tegar. Alis lurusnya miring ke arah pelipisnya, dan kulitnya tampak seperti karya seni yang diukir dari batu giok paling berharga. Punggungnya tinggi dan lebar, dan kakinya panjang dan ramping. Tumitnya kokoh dan kuat. Setiap garis halus ototnya dipenuhi keindahan yang kuat dan dominan. Saat ini, seluruh tubuhnya bisa disebut kesempurnaan. Dia tertidur lelap selama 8-10 jam saat dia menyelesaikan fase terakhir transformasinya. Tidak ada seniman bela diri di sekitarnya yang pergi, semuanya tetap menjadi saksi peristiwa penting ini. Perlahan-lahan, sinar matahari pertama muncul dari timur, menembus kabut pagi dan menyinari daratan dengan kilau ungu tua. Udara ungu datang dari timur, pertanda baik untuk hari keberuntungan. Yang Yun menatap ke arah matahari timur yang perlahan terbit, senyuman yang tidak dapat dipahami di wajahnya. Era keemasan baru telah tiba. Saya benar-benar mengantisipasi apa yang sebenarnya terjadi di masa depan. Namun, saya khawatir dunia yang menanti Anda tidak sebahagia yang Anda kira. Yang Yun berkata pada dirinya sendiri, tersenyum saat dia melihat kepompong guntur di kejauhan tempat Lin Ming berada di dalamnya. Kemudian, dia berkata dengan bisikan samar, mungkin Anda memiliki kualifikasi untuk menjadi kunci menuju era keemasan ini. Setelah matahari terbit, ia mengarah ke barat. Menjelang sore, lebih dari separuh hari kedua telah berlalu. Bagi seorang seniman bela diri yang telah hidup lebih dari 1000 tahun, ini hanyalah waktu yang diperlukan untuk bermeditasi. Bagi banyak seniman bela diri yang melintasi penghancuran kehidupan, membentuk tubuh roh mereka adalah proses yang sangat panjang. Beberapa bahkan mungkin menggunakan waktu sebulan penuh. Tadi malam, Lin Ming hanya menggunakan 1/4 jam untuk membentuk tubuhnya. Namun, aspek halus dari transformasi sebenarnya membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Di malam hari, Skylock Array tiba-tiba bergetar. Semua energi asal surga dan bumi yang kaya dan tersebar mulai mengalir kembali menuju susunan kunci langit seperti gelombang pasang. Ci. Petir menyambar. Energi asal langit dan bumi membentuk pusaran air yang ganas dan liar. Setelah seorang seniman bela diri berhasil melewati penghancuran kehidupan, energi berlebihan dalam dantian mereka akan menyebar ke seluruh tubuh mereka, kemudian menjadi energi kosong. Dan setelah tubuh manusia menjelma menjadi tubuh roh yang dapat mengandung esensi sejati, tubuhnya juga akan mengalami defisit energi. Hal ini akan menyebabkan mereka dengan gila-gilaan menyerap energi asal langit dan bumi dari lingkungan sekitar, mengisinya dengan energi beberapa kali lipat dari sebelumnya. Ini juga merupakan alasan mengapa seniman bela diri penghancuran kehidupan tahap pertama jauh lebih kuat daripada seniman bela diri inti revolving. Biasanya, seorang seniman bela diri membutuhkan beberapa hari untuk menyerap energi. Bagi Lin Ming, meskipun energi asal langit dan bumi di sekitarnya sudah sekaya mungkin, fondasinya sangat kokoh, dan karenanya ia membutuhkan lebih banyak energi. Tubuh Lin Ming seperti jurang maut. Topan energi yang sangat besar muncul di langit, membentuk corong di tengahnya yang membentang hingga ke dalam susunan kunci langit, dan terus-menerus mengumpulkan energi yang berasal dari langit dan bumi pada saat itu. Lin Ming dengan rakus menyerap semua energi ini dari kepompong gunturnya. Setelah 1/4 jam berlalu, energi langit dan bumi di sekitarnya hampir terserap seluruhnya. Pada saat ini, kepompong guntur itu juga meledak dengan segudang kecemerlangan. Gema samar dari langit terdengar lagi, dan nafas Dao Agung sepertinya berhembus ke seluruh dunia, mistis dan seolah-olah naga dewa sedang dilahirkan.
Mata semua orang tertuju pada kepompong itu. Kepompong itu berubah menjadi busur guntur yang tak terhitung jumlahnya yang tersebar. Dengan matahari terbenam yang indah memudar di belakangnya, Lin Ming muncul melayang tinggi di udara, terbungkus jubah putih yang tak tersentuh. Tampan dan cantik, temperamennya sangat halus dan luhur, seolah-olah dia bukan dari dunia. Langkahnya tenang. Saat dia berjalan di atas angin, rambut hitamnya menari-nari ditiup angin, dihembuskan oleh hiruk pikuk energi asal langit dan bumi. Matanya sedalam bintang, dan ketika seseorang memandangnya, seolah-olah seseorang dapat melihat misteri langit di dalamnya, membuat seseorang mudah tersesat dalam pandangannya. Pada saat itu, Lin Ming basah kuyup oleh sinar matahari terbenam. Bakat tiada taranya dengan penampilan ilahi, citra ini tertanam dalam hati para seniman bela diri yang menonton selamanya. Ini sungguh luar biasa, kata putri kerajaan ilahi peleburan luhur Ouye Qingyun. Dia tidak bisa tidak mengakui bahwa pada saat ini, Lin Ming dipenuhi dengan pesona yang sangat memikat. Di sampingnya, Ouye Qingfeng tersenyum tipis, dia benar-benar jenius yang tiada taranya di era ini. Jika kita entah bagaimana bisa memenangkannya ke kerajaan ilahi peleburan sebelum kita, keuntungan kita tidak akan terbatas. Saat dia berbicara di sini, dia menoleh ke adik perempuannya yang cantik, senyum cerahnya melebar. Bab 842, Puncak Tahap Pertama Penghancuran Kehidupan. Penonton puluhan ribu seniman bela diri terdiam. Lin Ming terbang tinggi di langit, keindahan matahari terbenam yang tak terbatas menyinari pakaian putihnya dari belakang, meninggalkan permadani cahaya di atasnya. Saat ini dia seperti raja abadi yang turun dari surga. Hahaha, sangat bagus. Suara tawa yang hangat terdengar. Sibai terbang. Hari ini adalah hari yang akan dicatat dalam catatan sejarah. Lin Lanjian memiliki peluang besar untuk menjadi pembangkit tenaga listrik masa depan yang tertinggi di bawah langit. Dan lokasi dia melewati tahap pertama penghancuran kehidupan adalah klan dewa yang ditinggalkan. Selama Lin Ming tidak binasa di masa depan maka klan dewa yang tertinggal akan memiliki manfaat yang tak ada habisnya. Lin Ming melambaikan tangannya dan menempatkan alat Skylock Array di cincin spasial khusus. Dia dengan hormat membungkuk ke arah Sibai yang mendekat dan dengan jelas berkata, saya, Lin Ming, akan mengukir keanggunan Patriark Sibai di hati saya. Klan dewa yang tertinggal telah memainkan peran penting dalam keberhasilan penyeberangan penghancuran kehidupan oleh Lin Ming. Ini bahkan bisa dianggap sebagai hutang seumur hidup. Jika tidak, Lin Ming mungkin mati di bawah tangan kerajaan ilahi Asura. Meskipun ini hanya sebuah janji sederhana, bagi seorang seniman bela diri seperti Lin Ming dengan kemauan yang luar biasa, janji ini jauh lebih dari cukup. Sibai menamparkan bahu Lin Ming, semuanya tersenyum. Alasan dia membayar harga yang mahal untuk membantu Lin Ming bukan hanya untuk membalas budi, tapi juga karena dia optimis dengan prospek masa depan Lin Ming. Dia pasti akan menjadi pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang bisa mencapai laut ilahi dan hidup selama 10.000 tahun. Bagi klan dewa yang terabaikan, itu berarti mereka akan dilindungi selama 10.000 tahun lagi. Selamat, Saudara Lin. Yang Yun menaiki kereta ilahi miliknya. Dia berdiri dan menangkupkan tangan di dada. Dia juga seorang jenius yang tak tertandingi pada masanya. Hanya saja dibandingkan dengan Lin Ming, dia sedikit memiliki temperamen halus, tetapi dengan poin ekstra dari energi mulia dan bebas seorang raja. Terima kasih, saudara yang atas pil pengubah dewa. Lin Ming mengangguk sebagai balasannya. Meskipun dia belum menerima undangan Yang Yun untuk bergabung dengan kerajaan ilahi Sembilan Tungku, Lin Ming masih memiliki kesan yang sangat baik terhadap Yang Yun. Saat Lin Ming melirik dantian Yang Yun, dia menemukan bahwa meskipun dia berhasil menembus penghancuran kehidupan, dia masih tidak dapat melihat dengan jelas budidaya Yang Yun. Yang Yun dan penjaga Sembilan Tungku mempraktikkan teknik rahasia untuk menyembunyikan kultivasi mereka, sehingga sulit untuk melihat dantian mereka. Itu adalah metode budidaya yang sangat aneh dan berguna. Jika saya bisa mempelajarinya maka itu akan sangat berguna bagi saya. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia memeriksa ke dalam tubuhnya sendiri. Saat dia dengan hati-hati mencarinya, dia menemukan bahwa kutukan Deat Reaper yang ditinggalkan oleh utusan iblis kedua di dalam dirinya telah sepenuhnya lenyap. Kutukan Deat Reaper adalah kutukan kejam dan bengis yang dilontarkan di akhir hidup seseorang. Sebagai imbalan untuk membakar nyawa, jiwa, dan esensi darah mereka sendiri, mereka bisa memberikan pengorbanan kepada Deat Reaper. Kutukan ini akan membunuh pembawanya dalam 100 hari. Satu-satunya metode untuk membatalkan kutukan ini adalah jika pembawa kutukan menjadi lebih kuat dari penggunanya, mengungkapnya dengan kekuatan mereka sendiri. Lin Ming akhirnya memperoleh kekuatan ini setelah berhasil melewati Life Destruction. Dengan demikian, kutukan Deat Reaper secara alami dihilangkan. Saat dia melihat ke arah dantiannya lagi, dia terkesan saat mengetahui bahwa lapisan kabut energi asal biru menutupi dantiannya. Juga, kabut ini menghubungkan dantiannya dengan dagingnya, sedikit menyatu menjadi satu. Ini adalah simbol dari seniman bela diri penghancur kehidupan sejati. Dantian yang samar terhubung langsung ke tubuh, tidak seperti seniman bela diri inti berputar yang dantiannya terhubung ke tubuh melalui meridian. Dan Lin Ming menemukan bahwa energi dalam dantiannya terlalu kaya. Aku sudah berada di puncak tahap pertama penghancuran kehidupan. Segera setelah dia melewati tahap pertama penghancuran kehidupan, dia mencapai puncaknya. Namun, hal ini juga masuk akal. Budidaya Lin Ming pada awalnya jauh lebih dari cukup. Hanya saja tubuh fisiknya terlalu ulet karena dia berlatih transformasi tubuh dan membuka 8 gerbang tersembunyi batin.
Hal itu membuatnya sangat sulit untuk membusuk tubuhnya, memaksa budidaya Lin Ming dikompresi secara ekstrim. Kemudian, dengan sejumlah besar harta surgawi digabungkan, dia akhirnya membuat terobosan. Sebagai imbalannya, kekuatannya melonjak. Apa ini? Saat dia melihat melalui kabut biru itu, Lin Ming terkejut menemukan bahwa di dalam dantiannya, sebenarnya ada tunas setinggi 2 inci yang tumbuh di atas inti berputar lubang hitam. 2 daun muda dan indah terbentang. Salah satu daunnya berwarna merah dan salah satu daunnya berwarna emas. Inilah daun muda yang melambangkan api dan guntur. Daun api berbentuk hati, terjalin dengan simbol totem emas yang melambangkan hukum kebakaran. Adapun daun guntur, itu berbentuk pedang, dengan jiwa guntur 9 surga berputar di sekitarnya. The Heretical God Sprout pindah ke dantianku. Ketika Lin Ming pertama kali mendapatkan kekuatan dewa sesat, ingatan dari alam para dewa tetua tertinggi telah menyatakan bahwa benih dewa sesat akan berpindah ke dantian seorang seniman bela diri setelah dibuka. Ini karena titik fokus utama seorang seniman bela diri pada saat itu akan beralih dari hati ke dantiannya. Namun, bagi Lin Ming, tunas dewa sesat baru berpindah ke dantiannya setelah ia melewati penghancuran kehidupan dan membentuk tubuh rohnya. Lin Ming menduga ini terkait dengan teknik transformasi tubuh yang dia kembangkan. Dalam jalur transformasi tubuh, jantung adalah bagian terpenting dari tubuh, dan mungkin itulah sebabnya tunas dewa sesat tetap berada di sana sampai sekarang. Tunas dewa sesat sebenarnya tumbuh di atas inti kristal inti berputar milikku, aku tidak tahu perubahan seperti apa yang akan terjadi. Lin Ming memandang Sprout dewa sesat, merasa sedikit tercekam dan khawatir. Ia sebenarnya memilih untuk tumbuh di atas inti kristal inti berputar, dia tidak tahu bagaimana hal itu akan mempengaruhi budidaya masa depannya. Saat Lin Ming memeriksa dirinya sendiri, Sibai juga menemukan bahwa Lin Ming telah mencapai puncak tahap pertama. Itu berarti Lin Ming hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap kedua penghancuran kehidupan. Hal ini menyebabkan dia sangat gembira. Dia belum pernah mendengar situasi seperti ini sebelumnya. Adik Lin, kamu berhasil menembus puncak tahap pertama penghancuran kehidupan. Lin Ming mengangguk. Kemungkinan karena saya menggunakan terlalu banyak material berharga dan mencapai batas ini karena keberuntungan. Saya harus mengkonsolidasikan fondasi saya sebelum melanjutkan. Sibai tertawa, bagus sekali. Perkuat fondasi Anda. Persiapan yang baik adalah kunci kesuksesan. Begitu Anda menerobos belenggu, Anda akan terbang ke langit seperti naga, tak terhentikan. Dan yang jarang terjadi adalah karakter Anda baik dan kemauan Anda kuat. Kamu paling cocok untuk berlatih seni bela diri. Jika Lin Ming harus mengatakan keunggulannya, itu bukan bakat atau persepsi bela diri, melainkan hati seni bela diri dan kemauan yang kuat. Niat bela diri yang diperoleh Lin Ming semuanya terkait erat dengan keduanya. Sebelum Lin Ming dapat berbicara lebih jauh, dua saudara laki-laki dan perempuan emas datang berjalan mendekat. Mereka adalah Ouye King Feng dan Ouye King Yun dari Kerajaan Ilahi Peleburan Luhur. Selamat, saudara Lin karena berhasil melewati penghancuran kehidupan. Potensi masa depan Anda tidak terbatas. Ouye King Feng menyilangkan tangan di depan dada. Saudara Lin benar-benar anugerah surga yang tak tertandingi. Saya benar-benar merasakan tekanan di sini. Tuan Lin, selamat. Ouye King Yun berbisik ringan. Lin Ming sudah lama mengetahui latar belakang keduanya. Dia dengan hormat membalas mereka. Karena dia masih harus tinggal di benua tumbuhan langit untuk jangka waktu yang lama, akan bermanfaat baginya jika dia menjalin hubungan baik dengan tokoh-tokoh penting dari 4 kerajaan surgawi ini. Beberapa hari terakhir ini saya mendengar bahwa saudara Lin telah mengumpulkan obat-obatan, tanaman roh, dan batu giok roh kayu. Saya kebetulan sudah menyiapkan beberapa. Itu hanya hadiah kecil. Saudara Lin, terimalah ini. Ouye King Feng mengeluarkan kotak giok roh kayu saat dia berbicara. Ada celah yang diukir khusus di dalam kotak sehingga Lin Ming bisa menyelidiki bagian dalam dengan persepsinya. Ada sepotong batu giok roh kayu berumur jutaan tahun serta sejumlah besar tanaman obat yang berharga. Perkiraan konservatif dari kotak giok roh kayu ini adalah total 300.000 batu esensi roh. Bagi Lin Ming saat ini, hal-hal ini secara alami berguna baginya. Dia membutuhkan ini dan lebih banyak lagi untuk menyelesaikan studinya tentang alkimia. Terlepas dari apakah itu melintasi penghancuran kehidupan atau membuka 8 gerbang tersembunyi dalam, semua itu membutuhkan obat-obatan yang berharga. Saat Lin Ming hendak berbicara, Ouye King Feng tiba-tiba berkata, Saudara Lin sama sekali tidak boleh menolak. Saya hanya ingin mendapat teman baik, tidak lebih. Sejak Lin Ming mengasingkan diri, ada banyak orang yang ingin bertemu dengannya. Mereka semua ingin berteman dengan Lin Ming, dan Ouye King Feng tidak terkecuali. Jika Lin Ming benar-benar bisa mengalahkan semua seniman bela diri penghancuran kehidupan kerajaan ilahi Asura, maka pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Ouye King Feng awalnya bersiap untuk mengirimkan hadiah ini hanya jika Lin Ming mengalahkan kerajaan ilahi Asura. Tapi sekarang dia melihat semua fenomena yang terjadi saat Lin Ming melintasi penghancuran kehidupan, dia berubah pikiran. Memberi Lin Ming hadiah dan berteman dengannya sekarang akan jauh lebih baik daripada menjadi salah satu dari orang lain yang akan mengikuti jika dia menang. Kalau begitu aku harus berterima kasih padamu, Saudara Ouye. Lin Ming menerima batu giok roh kayu dan bahan obat. Dia benar-benar membutuhkan hal-hal ini, dan dia juga telah menerima pil transformasi dewa yang Yun sebelum ini. Jika dia menolak menerima hadiah Ouye King Feng maka dia pasti akan curiga di dalam hatinya. Ini bukanlah hasil yang dia inginkan. Haha, kakak Lin terlalu sopan.
Saudara Lin memiliki kehidupan kaisar yang tak tertandingi. Di masa depan, Anda bahkan mungkin menjadi yang tertinggi di bawah langit. Pada saat itu, kamu hanya perlu merawat adik kecil ini sedikit. Kata Oye King Feng dengan bercanda. Saat semua orang sedang dalam suasana hati untuk mengucapkan selamat, sebuah suara kasar tiba-tiba memotongnya. Sungguh sombong. Tidakkah kamu tahu bahwa kamu baru saja melewati penghancuran kehidupan? Sepertinya kamu mengira kamu berhasil menembus laut ilahi atau semacamnya dan bukan tahap pertama penghancuran kehidupan. Di benua tumpahan langit, setidaknya ada 50.000, bahkan 80.000 seniman bela diri pada tahap pertama penghancuran kehidupan atau lebih. Bahkan alam dimensi ini memiliki banyak sekali. Tempat ini benar-benar tertutupi oleh mereka. Jadi, apa masalahnya denganmu? Suara pedas ini menarik perhatian semua orang. Semua orang menoleh untuk melihat bahwa yang berbicara adalah seorang pemuda berpakaian hitam. Tangannya disilangkan di dada, ekspresi tidak setuju terlihat di wajahnya. Orang ini adalah Si Tuchuan, yang telah dipukuli habis-habisan oleh Lin Ming. Setelah dia dipermalukan oleh Lin Ming, dia melihat Lin Ming sebagai pesaingnya. Tapi sekarang, dia hanya bisa menyaksikan jarak di antara mereka semakin lebar, sama sekali tidak ada kemungkinan dia bisa mengejar ketinggalan. Kemungkinan ini menyebabkan Si Tuchuan membenci sekaligus iri pada Lin Ming, membuatnya secara terbuka mengejeknya. Siapa yang peduli fenomena duniawi apa yang terjadi selama terobosanmu? Tahap pertama penghancuran kehidupan tetaplah tahap pertama penghancuran kehidupan. Apa menurutmu kamu benar-benar bisa mengalahkan pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan di kerajaan ilahi Asura milikku? Saat Si Tuchuan berbicara, 7 atau 8 seniman bela diri mulai muncul dari kegelapan di belakangnya, masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan tingkat tinggi. Fondasi mereka juga sangat kokoh. Tidak diragukan lagi, semua individu ini adalah penguasa dekrit takdir. Lin Ming melihat anak kecil berpakaian merah dan utusan setan besar di antara mereka. Mereka berdua memiliki budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-6 dan berada di peringkat 100 teratas keputusan takdir. Namun di antara orang-orang ini, mereka jelas bukan yang terkuat. Orang yang memberikan perasaan paling tak terduga adalah seorang pemuda tampan yang berdiri di depan semua orang. Dia mengenakan jubah hitam besar dan kakinya telanjang. Kedua matanya cerah dan jernih seperti langit musim semi, dan dia memancarkan perasaan cerah dan bersemangat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Melihatnya saja sudah membuat hati seseorang berdebar. Lin Ming benar-benar mengabaikan Si Tuchuan dan menatap lurus ke arah pria berjubah hitam ini. Terhadap seseorang seperti Si Tuchuan, Lin Ming hanya segan membuang-buang napas padanya. Bukan karena Si Tuchuan sia-sia, tapi dia masih terlalu muda. Bagi generasi muda yang jenius untuk menantang Lin Ming, mereka harus berusia setidaknya 40 tahun. Dia adalah Si Tu Luoxia, pikir Lin Ming. Karena Si Tu Luoxia tidak disembunyikan, dia mendengar nama pria ini. Si Tu Luoxia terdiam. Menghadapi Lin Ming, dia merasa tertekan tetapi juga dipenuhi semangat juang. Meskipun proses Lin Ming melintasi penghancuran kehidupan sangat besar dan masif, masih belum diketahui seperti apa kekuatan tempurnya sekarang, dia hanya bisa mengetahuinya melalui pertarungan sebenarnya. Dia tidak akan terancam atau terintimidasi oleh aura pemuda ini. Lin Lanjian, tidak peduli seberapa berbakatnya kamu, tidak ada artinya jika kamu tidak diizinkan untuk berkembang lebih jauh. Saya ingin melihat bagaimana Anda bisa memenangkan pertempuran ini. Si Tuchuan dengan marah berkata ketika dia melihat bahwa Lin Ming jelas mengabaikannya. Bab 843, jari sebagai tombak. Saat Si Tuchuan berbicara, semua seniman bela diri yang hadir kemudian teringat pertempuran yang akan datang antara Lin Ming dan semua seniman bela diri penghancuran kehidupan dari kerajaan ilahi Asura. Karena keterkejutan yang datang dari melihat semua fenomena duniawi yang terjadi ketika Lin Ming melewati penghancuran kehidupan, mereka hampir melupakan peristiwa ini. Mereka awalnya berpikir bahwa Lin Ming benar-benar akan kalah dalam pertempuran ini. Tapi sekarang, mereka mulai berpikir itu layak untuk ditonton. Setelah melewati penghancuran kehidupan, tingkat apa yang dicapai kekuatan tempur Lin Ming yang sebenarnya. Meskipun segala macam keajaiban menakjubkan telah terjadi di sekitarnya, perbedaan dalam kultivasi masih belum dapat diimbangi. Dibandingkan dengan pusat kekuatan kerajaan ilahi Asura, setidaknya ada 5 batas kecil yang memisahkan mereka. Saya ingin tahu bagaimana Si Tu Luoxia dibandingkan dengan Lin Ming. Saya tidak punya ide. Si Tu Luoxia berada di peringkat 12 dalam keputusan takdir, tapi itu hanya perkiraan. Lagi pula, Si Tu Luoxia belum pernah bertarung secara terbuka dalam 10 tahun terakhir, tidak ada yang tahu seberapa kuat dia saat itu. Meskipun bakat Lin Lanjian luar biasa dan segala macam fenomena terjadi selama proses penghancuran kehidupannya, kekuatan tempur sebenarnya masih belum diketahui. Saya tidak bisa mengatakan bagaimana pertarungan di antara mereka akan berlangsung. Fenomena tidak mewakili kekuatan absolut, itu hanya menunjukkan bahwa kekuatan Lin Ming tidak biasa. Sejauh mana potensi sejatinya telah tercapai, tidak ada yang bisa menebaknya. Si Tu Luoxia juga sama, 20 seniman bela diri peringkat teratas dekrit takdir pada awalnya adalah eksistensi mistis. Mereka jarang bertarung, dan bahkan jika mereka melakukannya, itu bukanlah peristiwa yang bisa disaksikan oleh seniman bela diri biasa. Bagi seorang seniman bela diri, pertarungan antar jagoan papan atas adalah peristiwa yang penuh semangat dan mendidihkan darah, apalagi yang ini sudah dipenuhi dengan ketegangan yang luar biasa.
Kekuatan keduanya tidak diketahui. Di satu sisi adalah bakat langka nomor satu di benua tumpahan langit, dan di sisi lain juga merupakan bakat tingkat kaisar puncak. Hasilnya sungguh tidak dapat diprediksi. Tanpa diragukan lagi, pertarungan ini akan benar-benar menjadi peristiwa besar di wilayah pusat konten tumpahan langit. Lin Ming samar-samar tersenyum pada si Tucuan, sekarang setelah kamu membicarakannya, aku ingat sekarang. Saya sudah berada di puncak tahap pertama penghancuran kehidupan. Untuk menerobos ke tahap kedua penghancuran kehidupan, aku memerlukan lebih banyak obat-obatan dan bahan-bahan pendukung. Dengan tabungan saya yang sedikit, itu bukanlah sesuatu yang mampu saya beli. Taruhan dengan kerajaan ilahi Asura ini datang tepat pada waktunya. Saya akan meminta Anda membayar semua obat-obatan yang saya perlukan. Setelah mencapai tahap pertama penghancuran kehidupan, tubuh Fana telah berubah menjadi tubuh roh. Meskipun tubuhnya tidak menjadi lebih keras, sel-selnya menjadi lebih padat. Ketika dia melewati tahap kedua penghancuran kehidupan, dia perlu menguraikan tubuhnya lebih menyeluruh daripada yang pertama kali. Dan bagi Lin Ming, yang tubuh fananya sekuat harta karun surga, semua akal sehat menunjukkan bahwa kesulitan melintasi penghancuran kehidupan untuk kedua kalinya akan jauh lebih sulit, sehingga memerlukan obat-obatan yang lebih langka. Namun hal ini sebenarnya tidak benar. Karena setelah melewati tahap pertama penghancuran kehidupan, seluruh tubuh terbentuk kembali dari energi dan dapat menyimpan esensi sejati. Saat melintasi penghancuran kehidupan untuk pertama kalinya, Dantian adalah pusat yang digunakan untuk meledakkan esensi sejati dan menghancurkan tubuh. Ini seperti menggunakan peluru eksplosif untuk menghancurkan batu besar. Mustahil memecahkan batu besar itu kecuali energi peluru itu melebihi imajinasi. Namun tahap kedua penghancuran kehidupan berbeda. Ini karena seorang seniman bela diri dapat menggunakan semua esensi sejati yang tersimpan di seluruh tubuhnya sebagai landasan untuk meledakkan energi. Itu sama dengan menggunakan puluhan atau ratusan peluru peledak untuk menghancurkan sebuah batu besar. Ingin menghancurkan batu itu menjadi beberapa bagian akan jauh lebih mudah. Jadi, meskipun seniman bela diri dengan tubuh ganda dan hukum akan merasa sangat sulit untuk memasuki penghancuran kehidupan dari inti berputar, tahapan penghancuran kehidupan berikut hanya sedikit lebih sulit daripada proses seniman bela diri sistem pengumpulan esensi. Ini sama sekali tidak aneh. Kalau tidak, jika seorang ahli bela diri dengan tubuh ganda dan hukum merasa semakin sulit untuk melintasi penghancuran kehidupan setiap saat, maka obat-obatan yang mereka perlukan akan mencapai titik yang berlebihan sehingga bahkan sekte terbesar dalam alam para dewa akan muntah sampai mati karena jijik. Tidak akan ada seniman bela diri yang memiliki kultivasi ganda dalam tubuh dan hukum. Si Tucuan mendengar Lin Ming masih mengingat taruhannya dan langsung tertawa. Kamu sudah berada di ambang kematian namun kamu masih memikirkan taruhan untuk obat. Betapa bodohnya. Lin Ming melirik si Tucuan yang terlalu bersemangat. Dia awalnya terlalu malas untuk peduli dengan omong kosongnya, tapi itu tidak berarti dia akan membiarkan orang lain dengan bebas menginjak wajahnya. Kamu dipanggil si Tucuan, kan? Kamu adalah orang yang sombong. Jika saatnya tiba, apakah Anda berani mengikuti saya ke atas panggung dan bertukar beberapa gerakan? Beberapa kata Lin Ming tersangkut di tenggorokan si Tucuan. Naik panggung dan melawan Lin Ming. Bukankah itu sama dengan bunuh diri? Dia bahkan bukan tandingan Lin Ming sebelum dia melewati penghancuran kehidupan, apalagi saat ini. Terlalu takut, Lin Ming tertawa. Jika kamu naik ke atas panggung, aku bahkan tidak akan menggunakan esensi sejatiku. Saya hanya akan menggunakan jari saya untuk melakukan satu gerakan. Jika Anda dapat memblokirnya maka Anda dapat menganggap diri Anda telah menang. Apa? Si Tucuan mengamuk karena marah. Di depan banyak orang, dia sebenarnya dipandang rendah. Hanya menggunakan satu jari dan hanya melakukan satu gerakan. Dan yang paling penting, dia tidak akan menggunakan esensi sejati. Jika seorang seniman bela diri tidak menggunakan esensi sejati, kekuatan serangan mereka akan terlalu terbatas. Ini karena esensi sejati adalah dasar fundamental serangan seorang seniman bela diri. Alasan kekuatan seniman bela diri inti berputar mengalami lompatan kualitatif ke atas begitu mereka mencapai alam penghancuran kehidupan adalah karena tubuh mereka akan menjadi tubuh roh dan esensi sejati tidak lagi terbatas pada dantian dan meridian mereka. Ini berarti jumlah total esensi sejati mereka akan meningkat beberapa kali lipat. Secara alami, kekuatan semua serangan mereka akan meningkat pesat, dan bahkan daya tahan mereka akan meningkat. Lin Ming tidak menggunakan esensi sejati sama dengan dia tidak menggunakan keunggulan seniman bela diri penghancuran kehidupan. Dengan kata lain, jika Lin Ming menempatkan pembatasan ini pada dirinya sendiri, itu pada dasarnya sama dengan dia tidak berhasil menembus penghancuran kehidupan. Di hadapan begitu banyak pahlawan di dunia, jika si Tucuan bahkan tidak bisa menang dalam situasi ini lalu bagaimana mungkin dia masih punya wajah untuk tetap tinggal di wilayah tengah benua tumbuhan langit. Penindasanmu sudah keterlaluan. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda tidak terkalahkan di dunia? Baiklah kalau begitu, aku akan memblokir jarimu. Meskipun si Tucuan sombong dan kasar, dia bukanlah orang bodoh yang terpengaruh oleh emosinya. Dia menyetujui aturan yang ditetapkan Lin Ming sekarang, dia tidak berpikir dia bisa menahan serangan yang lebih kuat dari Lin Ming. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba terdengar di telinga si Tucuan, kamu terlalu kekanak-kanakan. Kamu mau mati. Suara ini adalah transmisi suara esensi sejati. Saat mencapai si Tucuan, suaranya terdengar seperti petir di telinganya, menyebabkan dia menggigil di seluruh tubuh dan pikirannya. Orang yang berbicara adalah ayahnya, Kaisar Ilahi Asura Situ Haotian.
Situ Haotian setuju dengan Lin Ming bahwa ini akan menjadi perjuangan hidup atau mati, seseorang bisa dengan bebas membunuh lawannya. Jika Lin Ming membunuh Situ Chuan maka dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Kaisar Ilahi Asura memiliki putra dan putri yang tak terhitung jumlahnya. Anak-anaknya yang memiliki bakat biasa bisa mati sesuka mereka dan Kaisar Ilahi Asura tidak akan merasakan apapun. Tapi Situ Chuan adalah putranya yang sangat berbakat. Alasan dia lemah saat ini adalah karena dia masih terlalu muda. Selama dia bisa hidup beberapa puluh tahun lagi, maka dengan bakat Situ Chuan sama sekali tidak ada masalah baginya untuk mencapai tahap ke-6 penghancuran kehidupan. Pada saat itu dia bahkan mungkin mencapai peringkat 30 besar keputusan takdir. Sebelum berusia 100 tahun, dia bahkan memiliki sedikit harapan untuk menyerang Laut Ilahi. Kaisar Ilahi Asura tentu tidak ingin melihat putra berbakat seperti itu binasa di sini. Setelah dimarahi ayahnya, Situ Chuan terlihat sedikit takut. Ayah, dia sudah keterlaluan. Terlebih lagi, bagaimana mungkin aku tidak bisa melepaskan satu jari pun darinya tanpa esensi sejati? Jika aku gemetar ketakutan dan mundur hari ini, lalu bagaimana aku bisa berjalan dengan kepala tegak di masa depan? Puluhan ribu seniman bela diri di sekitarnya menatap Situ Chuan, beberapa dari mereka dengan ekspresi sombong. Bahkan jika Situ Chuan dapat melepaskan diri dari potensi iblis hati ini dan mencapai Laut Ilahi, rasa malu ini akan tetap diingat oleh semua orang di sini hari ini. Itu tidak akan pernah terhapus. Situ Haotian berpikir sejenak. Dia percaya jika Lin Ming berani mengatakan ini maka dia akan memiliki kepercayaan diri untuk menang. Tapi, dia tidak berpikir bahwa Lin Ming hanya bisa menggunakan satu jari untuk membunuh putranya. Dia mengusap cincin spasialnya, dan dengan jentikan jarinya, cahaya hitam masuk ke dalam tubuh Situ Chuan. Ini, Situ Chuan menelusuri dadanya. Dia bisa merasakan lapisan energi pelindung yang kuat di sana. Cermin pelindung hati Dewa Iblis. Ini adalah salah satu peninggalan suci kerajaan Ilahi Asura, sebuah artefakuasi Sein yang bersifat defensif. Cermin pelindung hati Dewa Iblis selalu dipegang di tangan Situ Haotian dan sekarang dia menggunakannya untuk melindungi Situ Chuan. Situ Haotian percaya bahwa dengan ini, Situ Chuan seharusnya mampu memblokir serangan Lin Ming. Dengan cermin pelindung hati Dewa Iblis, Situ Chuan menjadi lebih percaya diri. Dia mendorong esensi sejati pelindungnya hingga batasnya. Dengan dukungan cermin pelindung hati Dewa Iblis, esensi sejati pelindungnya mengandung sedikit atribut kegelapan, seolah-olah itu akan menelan semuanya. Situ Chuan memandang Lin Ming, nyengir kejam sambil berkata, Lin Lanjian, ayo bertukar gerakan di sini, kita tidak perlu menunggu pertempuran 2 bulan dari sekarang. Saya ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan terhadap saya. Cermin pelindung hati Dewa Iblis, jadi itu adalah konsep kegelapan. Lin Ming melihat penghalang esensi sejati. Di penghalang, garis-garis berpola hitam samar mengalir. Meskipun cermin pelindung hati Dewa Iblis hanya mencakup sebagian kecil dari armor Kaisar Iblis, itu sebenarnya adalah inti dari armor Kaisar Iblis. Nilainya lebih tinggi dari setiap bagian lain dari Demon Emperor Armor. Penghalang esensi sejati mengandung hukum kegelapan. Untuk mengaktifkan cermin pelindung hati Dewa Iblis dan menampilkan kekuatannya yang sebenarnya dan lengkap, seseorang perlu memahami hukum kegelapan. Kalau tidak, seseorang bahkan tidak akan bisa menggunakan 1/10 dari kekuatannya. Dengan level Situ Chuan saat ini, dia jelas tidak dapat menampilkan penggunaan pola hitam ini. Lin Ming mengulurkan jari telunjuk kanannya. Dia tidak menggunakan esensi sejati apapun, tetapi jari telunjuknya memancarkan cahaya perak yang bersinar terang. Dia tidak menggunakan esensi sejati kan? Jadi kenapa ada cahaya yang menyala? Seorang seniman bela diri tingkat rendah di dekatnya bertanya dengan bingung. Itu adalah semangat pertempuran tingkat perak. Itu bukan esensi sejati, seorang tetua sekte di dekat seniman bela diri muda itu berkata sambil menghela nafas. Semangat pertempuran perak termasuk dalam wilayah legenda. Dia tidak pernah berpikir bahwa itu akan pernah muncul dalam hidupnya, apalagi dengan seniman bela diri tahap pertama penghancuran kehidupan. Cahaya perak berangsur-angsur mengembun hingga tombak panjang berwarna perak muncul dari udara tipis. Setelah semangat pertempuran melangkah ke level perak, ia tidak perlu lagi melekat pada objek. Seseorang dapat secara langsung mewujudkannya menjadi kenyataan untuk menyerang seseorang. Lin Ming juga ingin tahu seberapa besar kekuatan serangan yang diperoleh semangat bertarungnya. Cermin pelindung hati Dewa Iblis adalah sesuatu yang akan kuambil cepat atau lambat, begitu aku punya kekuatan yang cukup. Saat Lin Ming memikirkan ini, dia menggunakan jarinya sebagai tombak dan menunjukkannya. Situ Chuan dengan erat mencengkeram tinjunya saat dia menghadapi serangan Lin Ming. Dia memutar esensi sejatinya hingga batasnya. Astaga, cahaya perak yang menyilaukan menyala. Potensi tombak yang cepat, tajam, dan dahsyat yang tiada taraf membuatnya sulit untuk menyaksikannya dengan mata terbelalak. Tanpa esensi sejati dan hanya bergantung pada semangat bertarung, serangan ini seperti tombak tajam. Meskipun serangan ini tidak ditujukan pada seniman bela diri lain yang hadir, mereka masih merasa seolah-olah ada tombak yang diarahkan ke dahi mereka. Adapun Situ Chuan, yang menanggung beban terberat dari serangan ini, saat ini dia merasakan penyesalan yang mendalam seolah-olah 10.000 anak panah telah menembus jantungnya. Dia diliputi kesedihan. Menghadapi keinginan tirani ini, keinginan seni bela dirinya tampak bergetar. Semua kepercayaan diri dan momentum aslinya tiba-tiba runtuh. Dia tidak mampu mengendalikan hukum kegelapan sejak awal, dan sekarang kesalahan mulai muncul bahkan dalam esensi sebenarnya yang dia tuangkan ke dalam cermin pelindung hati Dewa Iblis.
Ini adalah penindasan mutlak yang berasal dari kemauan seni bela diri. Bukan lagi sekedar perbedaan dalam kekuatan serangan. Peng, penghalang cermin pelindung hati Dewa Iblis bergetar. Cahaya perak melambat sejenak dan kemudian menembus tubuh Si Tucuan. Si Tucuan terbatuk-batuk dan terbang mundur. Babak 844, hari pertempuran yang ditakdirkan. Si Tu Haotian bergerak, langsung muncul di belakang Si Tucuan dan menangkapnya. Dia segera memeriksa luka Si Tucuan dengan persepsinya. Dengan perlindungan Demon God Heart Guard Mirror, serangan Lin Ming telah menembus tubuh Si Tucuan, namun belum berhasil membunuhnya. Bahkan jika Si Tucuan tidak mampu menampilkan kekuatan sebenarnya dari cermin pelindung hati Dewa Iblis, dia seharusnya tidak berada dalam situasi yang menyedihkan seperti itu. Setelah semua, Lin Ming tidak menggunakan esensi sejati sama sekali. Kekuatan tempur dari semangat pertempuran perak benar-benar melebihi imajinasi Si Tu Haotian. Hal semacam ini awalnya adalah sesuatu yang seharusnya hanya ada di wilayah legenda. Dalam teks-teks kuno, hanya ada sedikit gambaran kasar dan tidak menyenangkan tentang hal itu. Belum ada seorang pun yang pernah melihatnya sebelumnya. Lin Ming memiliki semangat pertempuran perak, kecepatan luar biasa, kekuatan pertahanan super kuat, landasan budidaya yang sangat kuat, berbagai jenis niat bela diri tingkat tinggi, dan bahkan pemahaman mendalam tentang konsep dan hukum. Si Tu Haotian menghancurkan semua aspek superior Lin Ming. Hanya ini yang dia ketahui. Mungkin, dia memiliki lebih banyak lagi. Dengan semua faktor ini saling bertumpukan, Lin Ming hampir tidak memiliki kelemahan sama sekali. Ketakutannya terletak pada keserbagunaannya. Setiap aspek pertempuran hanyalah kekuatannya. Sedang pergi, Si Tu Haotian mengangkat Si Tucuan yang tidak sadarkan diri dan berbalik, terbang kembali ke menara kerajaan ilahi Asura. Dari awal hingga akhir, Si Tu Yaoyue masih belum muncul. Dia adalah kartu truf terkuat Si Tu Haotian, yang disiapkan khusus untuk Li Ming. Tidak peduli berapa banyak keuntungan yang kamu miliki, aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan ketika kamu menghadapi penindasan mutlak terhadap kultivasi melawan kekuatan penghancur kehidupan tahap ke-7. Melawan Yao Yue, yang memiliki dantian valet ekstrim, dan juga merupakan talenta puncak tingkat kaisar, apa yang bisa kamu lakukan? Kerajaan ilahi Asura pergi, dan pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan kerajaan ilahi Asura lainnya pun pergi bersamanya. Batas waktu awal pertandingan adalah 3 bulan. Sejauh ini baru 1 bulan berlalu, dan masih ada 2 bulan lagi. Bagi seorang seniman bela diri, 2 bulan tidak cukup untuk 1 putaran pengasingan tertutup, itu sebenarnya adalah waktu yang sangat singkat. Tidak ada yang meninggalkan dunia dimensional. Semua orang menunggu di sini sampai hari pertempuran yang menentukan dimulai. Adegan Lin Ming mengalahkan Si Tucuan dengan jari memang mengejutkan, tetapi sebagian besar seniman bela diri tidak mengubah pandangan mereka. Jari Lin Ming tidak mengandung esensi sejati, tapi dia telah menggunakan semangat pertempuran peraknya. Semangat pertarungan perak adalah salah satu kartu truf Lin Ming. Setelah menggunakannya, tidak terlalu mengejutkan kalau dia akan menang. Faktor kuncinya terletak pada semua keunggulan Lin Ming lainnya. Jika mereka digabungkan menjadi satu kesatuan yang sempurna, kekuatan absolut seperti apa yang bisa dia capai? Kerajaan ilahi Asura memiliki warisan yang membentang selama 10.000 tahun, karena latar belakang mereka sangat dalam. Para master yang mereka perlihatkan di depan umum termasuk Si Tu Luoxia yang tak terduga, dan kemungkinan besar mereka juga memiliki lebih banyak master tersembunyi. Lin Ming pasti akan menganggap pertempuran ini sulit dan berbahaya. Mungkin dia bahkan akan mati di sini. Meski begitu, tidak ada pengaruh besar yang berani mengabaikan Lin Ming. Bagaimana jika kerajaan ilahi Asura tidak memiliki master yang lebih kuat? Bagaimana jika kekuatan Lin Ming melampaui imajinasi terbesar mereka? Jika dia bisa melewati ujian ini, maka dia mungkin memiliki peluang untuk mencapai Laut Ilahi dalam 20 tahun. Begitu dia menerobos ke Laut Ilahi, dia bahkan mungkin menjadi yang tertinggi di bawah langit. Saat itu, dia akan mampu menguasai dunia selama 10.000 tahun. Di masa depan, dia bahkan mungkin bisa menggunakan kekuatannya saja untuk melawan seluruh kerajaan ilahi. Karakter seperti itu belum pernah muncul sejak Kaisar Sakya. Siapa yang tidak takut akan hal ini? Jika mereka dapat menjalin hubungan baik dengannya, maka mereka dapat memperoleh sejumlah manfaat dan perlindungan, sehingga membuat mereka sejahtera selama ribuan tahun atau lebih. Di sisi lain, jika mereka menyinggung perasaannya, bahkan jika dia membalikkan tangannya dan memusnahkan tanah suci kelas 5, itu tetap tidak akan dianggap masalah yang terlalu besar. Jadi, bahkan jika peluang kemenangan Lin Ming tidak tinggi, pada hari-hari berikutnya masih ada seniman bela diri dari semua latar belakang yang datang mengunjunginya. Kediaman Lin Ming penuh sesak seperti pasar kota. Setiap pengaruh yang berkunjung tentu saja harus menyiapkan beberapa hadiah. Meskipun tidak mungkin bagi mereka untuk menjadi kaya raya seperti kerajaan ilahi peleburan Sublime, dan mengeluarkan beberapa ratus ribu batu esensi roh sekaligus, mengeluarkan harta senilai 20,000 sampai 30,000 batu esensi roh masih terjangkau bagi mereka. Karena mereka tahu bahwa Lin Ming membutuhkan batu giok roh kayu serta tanaman dan bahan obat, pengaruh ini sebagian besar menghadiahkan hal-hal ini. Tetesan air yang cukup pada akhirnya dapat mengisi ember. Dengan menambahkan hadiah dari beberapa lusin pengaruh, itu lebih dari sekedar kekayaan kecil. Namun, sejak Lin Ming membuat terobosan pada penghancuran kehidupan, dia terus menutup pelatihan, menolak semua pengunjung. Meski begitu, dia tidak mengabaikan orang-orang ini atau memperlakukan mereka dengan dingin.
Semuanya diterima secara pribadi oleh Tetua Agung Klan Dewa yang tertinggal dan semua hadiah telah diterima. Dunia seniman bela diri memiliki kebiasaan timbal balik. Setelah menerima hadiah ini, jika sekte mereka memiliki seseorang yang membuat terobosan besar, maka orang lain harus memberi mereka hadiah sebagai balasannya. Tapi urusan masa depan adalah urusan masa depan. Harta karun ini sebenarnya sangat penting bagi Lin Ming saat ini, dan ini bisa dianggap sebagai bantuan tepat waktu. Lin Ming duduk di dalam kamarnya. Beberapa slip batu giok ditempatkan di hadapannya, semuanya berisi catatan metode budidaya atribut Guntur dan pemahaman konsep Guntur dari Kaisar Guntur ke-8. Kaisar Guntur ke-8 memiliki bakat yang dianugerahkan dari surga. Dia telah mencapai pemahaman yang sangat tinggi tentang konsep Guntur. Dengan tingkat Lin Ming saat ini, dia hanya bisa berlatih ini. Lin Ming berencana untuk segera menutupi kekurangannya dalam konsep Guntur. Sekarang dia juga memiliki tubuh roh Guntur, dia sebenarnya tidak memiliki metode pengembangan konsep yang sesuai untuk mendukungnya. Ini hanya menyia-nyiakan semua yang dia peroleh, karena dia tidak akan bisa menampilkan kekuatan penuh Guntur. Jika dia tidak bisa menyeimbangkan konsep Guntur dan api, maka gerakannya akan selalu terlihat tidak terkoordinasi. Lin Ming telah melewati tahap pertama penghancuran kehidupan dengan sempurna. Dia telah mencapai kesuksesan besar dalam tubuh rohnya, dan setiap sel di dalam dirinya telah ditempa. Bahkan keinginan dan jiwanya kini mengandung atribut Guntur. Secara bersamaan, semangat bertarungnya telah berevolusi ke level perak. Kekuatannya telah meningkat pada tingkat astronomi. Tapi Lin Ming masih benar-benar bertekad untuk menghadapi pertempuran ini 2 bulan dari sekarang dengan segala yang dimilikinya. Mereka yang meremehkan lawannya seringkali mengalami nasib yang menyedihkan. Selain itu, Lin Ming bahkan tidak tahu seberapa kuat pusat kekuatan kerajaan ilahi Asura. Guntur, kekuatan kematian, kekuatan kehidupan. Di atas kedua tangan Lin Ming, bola Guntur melayang di atas telapak tangannya. Bola petir di tangan kirinya dipenuhi dengan energi liar dan tirani, sedangkan bola petir di tangan kanannya terlihat sangat lembut dan lembut, seperti bola cahaya putih susu. Guntur bukan hanya kekuatan kematian, tapi juga kekuatan kehidupan. Yang disebut kekuatan kematian menggambarkan ketika sambaran petir mampu membelah pohon yang menjulang tinggi atau bahkan membunuh musuh. Ia bahkan bisa menembus kehampaan yang tak ada habisnya. Namun, kekuatan kehidupan adalah kemampuan Guntur untuk melahirkan kehidupan. Dalam legenda, bentuk kehidupan pertama lahir ketika sambaran petir menghantam Laut Purba. Setiap tubuh manusia bahkan dipenuhi dengan aliran listrik kecil yang tak terhitung jumlahnya. Saraf dan pikiran mereka semua terhubung dengan aliran listrik kecil ini. Ketika monster mengalami kesengsaraan, mereka akan ditempa oleh kekuatan Guntur, membuat tubuh mereka jauh lebih tangguh. Kekuatan kehidupan dan kekuatan kematian adalah hukum Guntur tingkat pertama dan kedua. Lin Ming telah menyentuh hukum kebakaran di Timewon Phoenix City. Hukum tingkat pertama adalah panas terbakar, dan hukum tingkat kedua adalah pemusnahan. Setiap level hukum kebakaran berhubungan dengan dunia berbeda di cermin transformasi dewa. Cermin transformasi dewa memiliki total 9 dunia, sesuai dengan 9 tingkat hukum kebakaran. Berapa banyak level yang ada dalam hukum Guntur? Tanpa warisan dari zaman kuno, mustahil untuk memahami hukum di balik konsep Guntur. Namun, dengan bakatnya yang dikaruniai surga, Kaisar Guntur ke-8 telah mampu memahami 2 konsep pertama hukum Guntur. Ini dengan sendirinya merupakan bukti bahwa bakatnya lebih dari luar biasa. Kaisar Guntur ke-8 telah meninggalkan banyak keterampilan bela diri yang berbeda. Lin Ming hanya punya waktu 2 bulan, jadi tidak mungkin dia mempraktikkan semuanya. Dia hanya bisa memilih 2 keterampilan bela diri yang berbeda. Ini adalah kekuatan kematian, pedang penghakiman. Meskipun ini adalah metode budidaya berbasis pedang, metode ini masih bisa digunakan dengan tombak. Ini karena metode budidaya atribut Guntur Kaisar Guntur ke-8 hanya berfokus pada hukum, dan bukan gaya itu sendiri. Dengan memahami hukum secara menyeluruh, banyak sekali kemampuan yang terhubung. Kekuatan kehidupan, bentuk pertempuran Guntur. Untuk menggunakan kekuatan Guntur untuk menggembleng dan menguatkan tubuh. Hal ini akan membuat tubuh lebih tangguh dan serangan lebih kuat. Ini secara mengesankan merupakan jenis keterampilan bela diri pendukung yang secara tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan serangan seseorang. Untuk menggunakannya, seseorang harus memiliki pemahaman menyeluruh tentang hukum Guntur yang melahirkan kekuatan kehidupan, serta pemahaman yang sangat jelas tentang bagaimana kekuatan Guntur digunakan dalam tubuh. Hanya dengan begitu seseorang dapat memanfaatkan Thunder Battle Form. Jika seseorang tidak memahami kekuatan hukum Guntur kehidupan, dan secara sembarangan menggabungkan kekuatan amukan Guntur ke dalam meridian dan organ mereka, maka mereka hanya akan menghancurkan tubuh mereka. Kedua metode budidaya ini adalah kemampuan terkuat dari Kaisar Guntur ke-8. Tentu saja, itu juga yang paling sulit untuk dipahami. Alasan Lin Ming berani mempraktikkannya hanya dalam waktu 2 bulan adalah karena dia memiliki keyakinan penuh pada tunas dewa sesat, serta jiwa Gunturnya. Untuk saat ini Lin Ming, tidak hanya seluruh selnya telah ditempa oleh Guntur, bahkan keinginan dan jiwanya mengandung atribut Guntur. Selain itu, dengan dukungan dari tunas dewa sesat, afinitasnya dengan petir bahkan lebih tinggi daripada Kaisar Guntur ke-8. Bahkan para jenius muda dengan atribut petir di alam para dewa tidak bisa dibandingkan dengannya dalam aspek ini. Waktu berlalu perlahan saat pemahaman Li Ming terhadap hukum Guntur sedikit meningkat. Segera, 2 bulan berlalu. Kali ini terlalu singkat untuk didekati oleh seorang seniman bela diri.
Adik Lin, sama seperti Lin Ming selesai berlatih gerakan baru, transmisi suara esensi sejati Sibai terdengar di telinganya. Besok adalah hari pertarungan besar, dan kerajaan ilahi Asura telah membangun arenanya. Sudah waktunya bagimu untuk meninggalkan pengasingan sekarang. Oh, itu terlalu cepat. Berkultivasi benar-benar tidak lekang oleh waktu. Lin Ming merasa seolah baru beberapa hari berlalu. Setelah duduk dari tempat tidur batunya, suara letupan terdengar dari persendian Lin Ming, seolah-olah busur guntur kecil yang tak terhitung jumlahnya meledak di dalam tubuhnya. Adik Lin, bagaimana latihanmu? Sibai buru-buru bertanya setelah pintu batu kamar itu terbuka. Dia juga telah memeriksa slip batu giok yang ditinggalkan oleh Kaisar Guntur ke-8. Karena dia bukan seniman bela diri dengan atribut petir, dia tidak bisa mengolah satupun dari mereka. Lin Ming berkata, saya terburu-buru, jadi saya hanya berlatih 2 keterampilan bela diri. Keterampilan bela diri yang mana? Pedang penghakiman dan bentuk pertempuran guntur. Hah, Sibai langsung terkejut. Bahkan jika dia tidak melihat metode budidaya slip giok yang ditinggalkan oleh Kaisar Guntur ke-8, dia masih akan mengetahui 2 keterampilan bela diri ini, karena sejarah klan keluarganya memiliki catatan yang sangat rinci tentang kedua keterampilan bela diri ini. Ini adalah keterampilan bela diri unik dan terkenal yang diandalkan oleh Kaisar Guntur ke-8 untuk berjalan melintasi dunia tanpa tertandingi. Ya, memang benar bahwa mereka kuat, tetapi juga benar bahwa mereka juga tidak diragukan lagi yang paling sulit untuk dilatih. Meskipun benar bahwa Lin Ming adalah seorang jenius, seberapa banyak yang bisa dia rasakan hanya dalam waktu 2 bulan. Sibai juga merasa sedikit khawatir. Dia berpikir bahwa Lin Ming akan memilih beberapa metode konsep budidaya yang relatif sederhana. Selama seseorang memiliki dasar yang cukup baik, seseorang dapat dengan mudah mempelajarinya jika mereka dapat mengendalikan kekuatan guntur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa nafsu makan Lin Ming akan begitu besar sehingga dia akan memilih 2 keterampilan bela diri yang paling sulit sejak awal. Sibai membuka mulutnya dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi segera menutup mulutnya, tidak lagi mengatakan apapun. Besok adalah hari pertarungan, dan nasihat apapun yang dia berikan sekarang tidak akan berguna. Dia mungkin juga membiarkan Lin Ming melakukan apa yang dia mau, sehingga dia bisa mengurangi beberapa tekanan yang tidak perlu di sekitarnya. Datang, perang besarmu sudah dekat. Saya akan memberi Anda tempat yang baik untuk mengistirahatkan pikiran dan jiwa Anda, sehingga Anda siap menghadapi pertempuran yang ditakdirkan besok. Petik 2. Bab 845, dalam oposisi yang tajam. Keesokan harinya, pagi telah tiba dan fajar baru saja terbit. Suara-suara ramai sudah memenuhi seluruh dunia dimensi saat sekelompok seniman bela diri keluar dari tempat tinggal mereka, berkumpul dalam arus orang saat mereka berjalan ke tempat kerajaan ilahi Asura membangun arena tersebut. Para seniman bela diri ini hampir semuanya adalah pahlawan dari wilayah tengah benua tumbuhan langit. Hanya dengan melihat sekeliling, orang dapat melihat master level inti berputar dan penghancuran kehidupan di mana-mana. Seniman bela diri alam Siantian jarang terjadi dan seniman bela diri alam Haltian bahkan lebih rendah lagi. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran yang melambangkan level tertinggi di bawah laut ilahi. Jangankan seniman bela diri ranah Haltian, bahkan seniman bela diri ranah Siantian hanya datang untuk bersenang-senang. Serangannya akan sangat cepat, dan mereka bahkan tidak bisa melihat atau memahami konsep dan hukum di baliknya. Jika mereka datang ke sini, itu hanya karena mereka dibawa oleh sesepuh untuk memperluas wawasan mereka. Ada banyak elit muda yang heroik di benua tumpahan langit. Hanya 4 kerajaan ilahi yang melampaui tanah suci super di benua iblis suci kita. Lansin terbang di langit, menghela nafas. Duan Mukun mengangguk. Dia datang dari tanah suci Super Fei, tanah suci kayu ilahi. Mereka juga hampir tidak bisa dianggap sebagai sekte kuasi kelas 6, tetapi hanya sedikit malu untuk mendekati salah satu dari 4 kerajaan ilahi. Keempat kerajaan ilahi tidak hanya kuat tetapi mereka juga memiliki banyak sekte kelas 5 yang berada di bawahnya. Poin ini saja jauh melampaui tanah suci kayu ilahi. Sebenarnya, dalam hal total kekuatan komprehensif, benua tumpahan langit lebih lemah dari benua iblis suci. Benua iblis suci memiliki banyak ras dan terjadi perang sepanjang tahun. Para seniman bela diri di sana yang terus-menerus berada dalam situasi hidup atau mati, berkembang dengan kecepatan yang jauh melebihi kecepatan di benua tumpahan langit yang lebih pastoral. Namun, dalam hal pengaruh seni bela diri yang paling kuat, benua tumpahan langit sebenarnya melampaui benua iblis suci. Ini karena keberadaan lautan keajaiban. Lautan keajaiban menghasilkan sumber daya dalam jumlah besar dari pusatnya. Keempat kerajaan ilahi berlimpah dan kaya karena lautan keajaiban. Benua iblis suci memiliki jurang iblis abadi yang sesuai. Namun, puluhan ribu tahun yang lalu, sekte kelas 6 yang menguasai benua iblis suci telah mengumpulkan 12 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dan ingin membatasi semua energi neraka dari jurang iblis abadi dengan susunan yang sangat besar, menyimpannya untuk diri mereka sendiri. Menjamin bahwa tanah suci mereka akan memiliki takdir yang tak terbatas selama 100.000 tahun ke depan. Hasilnya adalah sebuah cakar besar telah terbentang dari jurang iblis abadi dan membunuh 12 pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar, termasuk bahkan penguasa suci di tanah suci itu. Pada hari itu, Holy Lord dan tanah sucinya binasa. Sejak saat itu, abis iblis abadi dikutuk. Pembangkit tenaga listrik laut ilahi manapun yang berani melangkah ke stepa pembantaian darah akan mati, apalagi bisa memasuki zona terlarang 1000 mil untuk mencari peluang keberuntungan.
Satu-satunya pengecualian adalah bagi mereka yang telah menjadi iblis surgawi bersayap 12. Masih 2 jam dari awal pertempuran, namun medan perang di dekatnya sudah dipenuhi orang. Posisi paling menguntungkan di langit ditempati oleh tokoh-tokoh besar yang hadir. Bahkan tetua sekte kelas 5 hanya mampu menahan diri di ketinggian rendah. Adapun pembangkit tenaga listrik revolving core, mereka harus jatuh ke tanah dan menonton dari jauh. Puluhan ribu tokoh dikdaya telah berkumpul di alam dimensional, semuanya ada di sini untuk menjadi saksi dari pertempuran besar ini. Matahari pagi terbit, bersinar, dan cahaya prismatik menyebar ke seluruh dunia. Pada saat itu, tangisan burung phoenix yang nyaring dan jelas terdengar di langit dan bumi. Dari jauh, terlihat 12 burung mirip burung phoenix menarik kapal hijau giok yang mengambang, melambat terbang di atasnya. Masing-masing burung ini memiliki panjang 100 kaki dan lebar sayap lebih dari 150 kaki. Saat mereka melebarkan sayap dan melayang, cahaya kemasan samar memercik ke bawah. Itu seperti seorang dewi yang bepergian keliling dunia. Itu adalah peri badai salju klan putih. Klan Putih adalah klan keluarga tingkat Tanah Suci yang tinggal di perbatasan Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku. Klan keluarga ini memiliki garis keturunan khusus. Itu mirip dengan segel garis keturunan klan dewa yang ditinggalkan, kekuatan mereka tidak bisa dianggap enteng. Dan, peri salju Gale adalah penatua tertinggi Laut Ilahi dari klan Putih. Dalam pertarungan antara pembangkit tenaga listrik tingkat penghancuran kehidupan, penatua tertinggi Laut Ilahi benar-benar datang untuk menonton. Ketika Lin Ming bersiap untuk melintasi penghancuran kehidupan, meskipun hal itu menarik perhatian dunia, itu masih belum cukup untuk mengganggu sesepuh tertinggi Laut Ilahi. Namun kemudian, segala macam fenomena telah terjadi saat dia melewati penghancuran kehidupan, berulang kali menegaskan kebenaran bahwa dia adalah talenta nomor 1 yang selamanya langka. Jika dia bisa memenangkan pertempuran ini maka kemungkinan besar dia akan menjadi yang tertinggi di bawah naungan surga. Hal ini tentu saja patut mendapat perhatian dari Tetua Agung Laut Ilahi. Setelah peri salju Gale klan putih tiba, cahaya ungu berkabut muncul di langit. Dari jauh, seorang lelaki tua berpakaian biru yang luar biasa dan terhormat terbang mendekat. Dia memegang tongkat buah persik di tangannya dan menunggangi seekor lembu hijau. Alis lelaki tua ini begitu panjang hingga menggantung di sudut mulutnya. Dia tampak baik dan tua. Dari kepala hingga jari kaki, tidak ada sedikit pun tekanan yang datang darinya. Dia sepertinya hanya seorang lelaki tua yang fana dengan temperamen dunia lain. Itu nasib baik Pak Tua. Surga, dia masih hidup. Seorang seniman bela diri mengoceh. Diam, indera penatua tertinggi Laut Ilahi sangat tajam. Apa yang terjadi jika Anda berhasil menyinggung perasaan mereka? Kamu mau mati. Orang tua nasib baik adalah penatua tertinggi Laut Ilahi tertua yang masih hidup di dunia. Dia berada di alam Laut Ilahi. Terakhir kali Pak Tua nasib baik muncul di dunia adalah lebih dari 1000 tahun yang lalu. Saat itu, dikatakan bahwa usianya sudah lebih dari 7000 tahun. Setelah lama tidak terlihat, Pak Tua nasib dikabarkan meninggal dunia saat bermeditasi. Tidak ada yang pernah membayangkan bahwa dia akan muncul kembali di hadapan publik hari ini. Pak Tua nasib baik tidak berasal dari sekte apapun, juga tidak memiliki klan keluarga. Dia seperti burung bangau liar yang dengan santai terbang melintasi dunia. Tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Tapi, rumor mengatakan bahwa ribuan tahun yang lalu, dia pernah bertarung melawan Kaisar Ilahi tertinggi dari Kerajaan Ilahi Sembilan Tungku dan tidak ada pihak yang bisa menang. Singkatnya, dia adalah pembangkit tenaga listrik super yang mendekati titik tertinggi di bawah langit. Dia adalah karakter yang setingkat dengan Kaisar Ilahi tertinggi Sembilan Tungku dan Paman Agung Kekaisaran Peleburan Agung, yang tak terduga. Saya tidak pernah menyangka senior Good Fortune juga akan datang ke alam dimensi klan dewa yang tertinggal untuk menyaksikan pertarungan antar junior. 2000 tahun yang lalu, saya mengikuti guru untuk memberi penghormatan kepada senior. Hari ini, bagi junior ini untuk melihat kehebatan seniornya lagi benar-benar suatu kehormatan yang mendalam. Saat suara indah terdengar, seorang wanita mengenakan sutra putih terbang keluar dari kapal giok. Dia adalah peri Snow Gale. Dengan kemunculan Pak Tua nasib baik, peri salju Gale secara alami harus turun sendiri dari perahunya untuk memberikan penghormatan kepadanya, samar-samar seperti seorang junior yang melihat seorang senior. Hal ini membuat semua seniman bela diri di sekitarnya terdiam. Nasib baik Pak Tua ini benar-benar memiliki peringkat yang sangat tinggi. Bahkan peri Snow Gale harus menyambutnya dengan hormat sebagai junior. Ah, jadi itu murid White Feng Feng, Little Snow. Saat itu Anda baru saja melewati penghancuran kehidupan dan berada di puncak hidup Anda. Sekarang, dalam sekejap mata, 2000 tahun telah berlalu dan Anda telah mencapai Laut Ilahi. Waktu benar-benar berlalu. Saya mendengar bahwa dalam beberapa tahun terakhir tuanmu telah meninggal, sayang sekali, sayang sekali. Pak Tua keberuntungan menggelengkan kepalanya, suaranya dipenuhi dengan perubahan waktu. Para seniman bela diri di sekitarnya benar-benar tercengang ketika mendengar kata-katanya, semuanya terkejut dalam diam. Setelah hidup selama 8000 tahun, 2000 tahun sebenarnya hanyalah kedipan mata. Hal ini membuat para seniman bela diri di sekitarnya putus asa. Lagi pula, kebanyakan dari mereka bahkan belum berusia 1000 tahun. Apalagi saat dia mengucapkan kata, salju kecil, mereka benar-benar tidak tahu harus tertawa atau menangis. Untuk bisa menyebut peri salju Gale salju kecil, satu-satunya yang memiliki kualifikasi ini mungkin adalah Pak Tua nasib baik.
Setelah Patua Nasib Baik tiba, dua tetua tertinggi Laut Ilahi juga datang. Meskipun mereka berdua adalah karakter dengan latar belakang yang bagus dan hampir mustahil untuk melihatnya, begitu semua orang melihat sosok legendaris seperti Patua Nasib Baik, mereka tidak lagi terkejut dengan hal lain. 1 jam segera berlalu dengan 4 sesepuh tertinggi Laut Ilahi telah tiba pada saat ini. Bahkan murid langsung dari Tanah Suci jarang melihat pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi dari sekte mereka sendiri, jadi bagaimana mereka bisa melihat pemandangan seperti hari ini? Dengan hadirnya 4 tetua tertinggi Laut Ilahi, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ini adalah peristiwa termegah dalam 1000 tahun terakhir di benua tumpahan langit. Ini adalah pertarungan yang menyangkut masa depan seseorang yang berpotensi menjadi yang tertinggi di bawah langit. Peristiwa besar semacam ini hanya bisa dibandingkan dengan pertarungan antara dua pusat kekuatan Laut Ilahi. Tapi, pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi biasanya hanya mengambil tindakan ketika perang sedang terjadi. Pada level mereka, begitu mereka bertarung dan menerima luka dalam, luka itu bukanlah sesuatu yang bisa disembuhkan dengan obat-obatan biasa. Hal itu mungkin akan mempengaruhi kehidupan mereka. Lian Lanjian telah tiba. Tidak ada yang tahu siapa yang mengatakan ini, tapi mata semua orang beralih ke istana klan dewa yang tertinggal. Dari arah itu mereka bisa melihat lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik terbang di atasnya. Yang memimpin adalah Sibai dan seorang lelaki tua bertopeng, dua tetua tertinggi Laut Ilahi dari klan dewa yang tertinggal. Masih ada pembangkit tenaga listrik Laut Ilahi lainnya yang belum muncul. Kemungkinan besar, ia tetap berada di aula besar Wilmot klan dewa yang ditinggalkan untuk mengoperasikan formasi susunan alam dimensional. Klan dewa yang tertinggal telah mengeluarkan elit tertinggi mereka untuk pertempuran ini. Mengikuti di belakang Sibai adalah seorang pria muda. Pemuda ini adalah Lin Ming. Ia mengenakan pakaian berwarna putih dan setiap langkah yang diambilnya tampak tenang dan tentram, seolah sedang berjalan-jalan santai. Bakatnya sangat halus dan matanya seperti langit, cerah dan jernih. Itu adalah talenta nomor 1 di benua tumpahan langit. Dia hanya terlihat seperti berusia 18 atau 19 tahun. Pemuda tampan seperti itu mungkin benar-benar masuk dalam peringkat 10 besar kekuatan keputusan takdir. Itu sungguh luar biasa. Meskipun sebagian besar seniman bela diri tidak berpikir Lin Ming bisa menang, tidak satupun dari mereka curiga bahwa Lin Ming tidak bisa masuk peringkat 10 besar keputusan takdir. Jika dia tidak memiliki setidaknya kekuatan ini, maka menantang semua pembangkit tenaga listrik penghancur kehidupan di kerajaan ilahi adalah bunuh diri. Patua Nasib Baik memandang Lin Ming dari kejauhan dan berseru, dia benar-benar bakat langka nomor 1 di benua tumpahan langit. Dengan usia kerangka yang baru berusia 20 tahun, dia benar-benar menyatakan perang terhadap semua seniman bela diri penghancur kehidupan di kerajaan ilahi. Generasi muda sungguh luar biasa. Lebih dari 20. Selain keberuntungan Patua, kilasan keheranan muncul di wajah peri salju Gale. Ketika budidaya seniman bela diri muda mencapai batas budidaya ini, sangat sulit untuk memperkirakan usia mereka dari penampilan mereka. Misalnya, Si Tu Yaoyue telah berlatih seni bela diri selama lebih dari 60 tahun, namun dia tetap terlihat seperti gadis muda berusia 18 tahun. Peri Snow Gale hanya tahu bahwa Lin Ming masih sangat muda, tapi dia tidak tahu seberapa muda dia. Dia samar-samar menebak bahwa dia berusia 30-an, tapi setelah mendengar hari ini dari Patua Nasib Baik bahwa usia kerangka Lin Ming hanya lebih dari 20 tahun, bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Lebih tepatnya, dia seharusnya berusia sekitar 21 hingga 24 tahun. Usianya tidak lebih dari 25 tahun. Peri Snow Gale tidak tahu bagaimana Patua Nasib Baik melihat usia sebenarnya Lin Ming, tapi karena dia mengatakannya maka ini tentu saja tidak salah. Berusia paling banyak 24-25 tahun, belum lagi kekuatannya, hanya puncak budidaya penghancuran kehidupan tahap pertama sudah bisa dianggap belum pernah terjadi sebelumnya sejak zaman kuno. Bahkan Peri Snow Gale sendiri baru menerobos ke ranah inti berputar pada usia 25 tahun. Ranah inti berputar adalah batas besar yang jauh dari penghancuran kehidupan. Saat Peri Snow Gale terkejut, para seniman bela diri kerajaan ilahi Asura juga tiba. Sebuah perahu kecepatan dewa hitam besar terbang di atasnya, dipenuhi orang-orang dari kerajaan ilahi Asura. Godspeed Boat dikelilingi dengan formasi susunan yang mengisolasi semua persepsi. Tidak mungkin untuk mengetahui siapa yang berada di kapal itu atau berapa banyak orang di dalamnya. Kerajaan ilahi Asura tidak diragukan lagi melakukan ini untuk menyembunyikan kartu mereka dan menekan Lin Ming. JJJ, sebelum Godspeed Boat berhenti, suara keras terdengar dari Godspeed Boat. Dasar bajingan kecil, hari kematianmu telah tiba. Setelah pertempuran ini aku akan menangkapmu dan memurnikan jiwamu. Kata-kata keji ini sepenuhnya mengabaikan kehadiran Sibai dan semua orang di sana. Seorang lelaki tua layu dengan rambut panjang berserabut muncul di luar perahu roh. Dia adalah paman kaisar kerajaan Asura, Si Tu Bonan. Dia punya dendam pahit terhadap Lin Ming. Babak 846, pembunuh kerajaan ilahi Asura. Saat Si Tu Bonan muncul, dia menatap Lin Ming seperti burung nasar, matanya sekeras dan setajam pedang. Jika seorang seniman bela diri penghancur kehidupan biasa terjebak dalam tatapan ini, punggung mereka akan basah oleh keringat dingin. Lin Ming mengangkat bahu, percaya diri. Dia sudah menduga monster tua ini akan muncul. Kamu binatang kecil, pastikan kamu menghargai sisa waktumu hidup. Meskipun ini adalah perjuangan hidup atau mati, lelaki tua ini akan memastikan untuk memerintahkan para juniornya agar hidup murahanmu tetap hidup. Kalau begitu,
Aku akan menangkapmu dan membawamu ke kerajaan ilahi Asura dan menunjukkan kepadamu apa artinya merasakan sakit yang lebih buruk daripada kematian. Biasanya, pembangkit tenaga listrik laut ilahi akan mempertimbangkan status mereka dan tidak mengatakan kata-kata jahat seperti itu di depan umum. Namun ketika Situbonan mencapai akhir hidupnya, kepribadiannya menjadi semakin eksentrik dan aneh. Dia sama sekali tidak peduli dengan hal seperti ini. Sibai mengerutkan kening saat mendengar kata-kata jahat Situbonan. Dia bersiap untuk membalas tetapi Lin Ming tersenyum dan dengan santai berkata, "Kamu kakek tua, bahkan jika aku tidak menghancurkan proyeksi semangat pertempuranmu, kamu tidak bisa menyalahkan siapapun kecuali dirimu sendiri karena lebih rendah dalam gaya dan teknik. Dan karena Anda mencoba mengejar saya ke seluruh dunia dan gagal melakukannya, yang bisa Anda salahkan hanyalah ketidakmampuan Anda sendiri. Sekarang kamu menjadi marah karena malu dan benar-benar mengancam akan memurnikan jiwaku. Kalau begitu aku akan menunggumu. Biarkan saya melihat apakah murid dan pengikut Anda memiliki kemampuan ini atau tidak." Kata-kata Lin Ming mengejutkan semua orang yang hadir. Apa? Proyeksi semangat pertempuran Situbonan dipadamkan oleh Lin Ming. Saya tidak tahu apakah itu benar atau salah. Dari kata-katanya, pertempuran ini seharusnya terjadi sebelum dia datang ke klan dewa yang tertinggal. Pada saat itu dia hanya seorang seniman bela diri Revolving Core yang terlambat, mungkinkah ini mungkin? Mereka semua hanya tahu bahwa Lin Ming memiliki permusuhan dengan kerajaan ilahi Asura, tapi mereka tidak yakin dengan detail di baliknya. Kematian 3 utusan iblis, Biruyu, dan pemusnahan proyeksi semangat pertempuran Situbonan di bawah tangan Lin Ming tentu saja merupakan masalah memalukan yang tidak ingin disebarkan oleh kerajaan ilahi Asura. Kalau dipikir-pikir, itu sangat mungkin. Jika ini adalah konfrontasi frontal maka Lin Lanjian bukanlah tandingan Situbonan. Tapi, jika itu adalah pertarungan roh pertempuran, lalu bagaimana mungkin Situbonan bisa dibandingkan dengan orang aneh yang tidak normal seperti Lin Ming? Itu benar, jika dia bisa mendapatkan semangat pertempuran perak pada tahap pertama penghancuran kehidupan, maka ketika dia berada di ranah inti revolving akhir, dia seharusnya memiliki setidaknya semangat pertempuran perunggu yang sukses besar atau semangat pertempuran perunggu yang sempurna. Manifestasi dari semangat pertempuran dapat memotong semua keberadaan menjadi nihil. Semua orang dengan cepat bereaksi. Kemungkinan besar apa yang dikatakan Lin Ming benar. Ekspresi jelek Situbonan menegaskan hal ini. Setelah bekas luka lama ini diambil di depan umum oleh Lin Ming, matanya berubah menjadi merah darah dan dia sudah berada di ambang badai di atas panggung. Bagus, sungguh binatang kecil yang baik. Setelah kamu jatuh ke tanganku, aku akan membuatmu sangat menderita selama 1000 tahun. Suara Situbonan mengandung niat membunuh yang sedingin es. Ketika pembangkit tenaga listrik laut ilahi mengungkapkan niat membunuh mereka, itu benar-benar pemandangan yang menakutkan. Semua seniman bela diri penghancur kehidupan dalam jarak 1000 kaki darinya terdiam. Tapi Lin Ming tidak menyembunyikan senyum mengejek di bibirnya, 1000 tahun. Hahaha, aku menyebutmu kakek tua, tapi apakah kamu berpikir kamu bukan kakek tua? Kamu sudah setengah kaki masuk ke dalam kubur, kamu sudah hampir menjadi mayat. Bahkan jika aku ingin menunjukkan rasa kasihan padamu dan membiarkanmu menyiksaku sedikit, menurutmu berapa lama kamu masih bisa hidup? Semua seniman bela diri di sekitarnya bergidik ketika mereka mendengar kata-kata menakutkan Lin Ming. Astaga, kata-kata Lin Ming bahkan lebih kejam dari kata-kata Situbonan. Dia terus menyebut Situbonan sebagai kakek tua dan menyodok kata-katanya. Untuk memperlakukan penatua agung laut ilahi seperti ini, nyali Lin Ming lebih besar dari langit. Apakah dia benar-benar berpikir dia akan menang? Jika dia jatuh ke tangan Situbonan sekarang, maka nasibnya bisa dibayangkan. Yang benar adalah bahwa Lin Ming tidak peduli. Bagaimanapun, dia sudah tidak lagi berpura-pura ramah. Dia tidak keberatan membuat marah Situbonan tua ini lebih jauh lagi. Situbonan sangat marah. Sebagai orang yang hampir mati, yang paling dia benci adalah orang lain yang menyebutkan betapa sedikitnya umur yang tersisa. Ini adalah titik sakit dan obsesinya yang paling utama. Jika pandangan bisa membunuh, maka Lin Ming sudah mati 10.000 kali. Dasar binatang kecil, saya ingin Anda mengetahui apa artinya menuai apa yang Anda tabur. Saya akan menunjukkan latar belakang kerajaan ilahi Asura. Tidak ada peluang bagi Anda untuk menang. Tidak ada. Kamu akan mati. Suara Situbonan bergetar karena kemarahannya yang luar biasa. Saat dia berbicara, suaranya menjadi lebih tajam dan tinggi saat dia menuangkan esensi sejatinya ke dalamnya, hingga kata terakhir, mati, yang terdengar di seluruh dunia seperti petir yang berduka. Setiap orang yang mendengar ini merasakan sakit di kepala mereka. Seniman bela diri inti berputar mau tidak mau menutup telinga mereka. Suara ini seperti setan yang menyelinap ke dalam otak mereka, membuat mereka merasa tidak nyaman. Kaisar Paman, sudah waktunya. Situ Haotian memandang pamannya yang aneh dan kejam yang sepertinya hampir menyebabkan keributan dan mengucapkan pengingat singkat. Dia takut pamannya yang eksentrik ini akan melakukan tindakan yang sangat radikal dan secara tidak sengaja menyakiti seseorang yang tidak seharusnya disakiti. Dalam situasi saat ini di mana bahkan Patua Nasib Baik hadir, kerajaan ilahi Asura tidak mampu menindas siapapun. Begitu mereka menyakiti seseorang di luar aturan, mereka harus memberikan alasan untuk itu. Hehe, benar, waktunya sudah dekat. Saya benar-benar tidak sabar menunggu pertunjukan ini. Situbonan menjilat bibirnya, matanya dipenuhi kilatan gelap dan tidak menyenangkan. Saya ingin melihat berapa lama binatang kecil ini bisa begitu kurang ajar. Raja Yaksa,
keluarlah. Dengan teriakan si Tubonan, seorang pria berwajah setan dengan gigi taring yang tajam dan panjang meninggalkan God Speedbot. Dia memegang trisula baja di tangannya. Kulitnya gelap dan matanya besar seperti lonceng. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, dia tampak seperti hantu jahat dari legenda. JJJJ. Raja Yaksa tertawa terbahak-bahak, suaranya kasar dan tidak menyenangkan. Dia tidak takut pada Lin Ming, tapi malah berteriak dengan keberanian, "Nak, aku akan menggunakan trisula baja ini untuk menggali hatimu. Darah hatimu yang hangat, seharusnya terasa cukup enak." Lin Ming menatap pria seperti hantu jahat di depannya, sedikit bingung. Raja Yaksa, dia tidak berpikir bahwa pembangkit tenaga listrik tingkat atas seperti utusan setan besar akan memasuki panggung terlebih dahulu. Tidak mungkin kerajaan ilahi Asura memiliki begitu banyak seniman bela diri dengan peringkat seperti itu. Untuk setiap orang yang mati dalam pertempuran hidup atau mati ini, itu berarti mereka akan kehilangan satu orang. Meskipun kerajaan ilahi Asura harus memenangkan pertempuran ini dengan segala cara, itu tidak berarti mereka akan mengambil sejumlah besar master peringkat 100 dekrit takdir teratas untuk menyia-nyiakan kekuatan Lin Ming dengan nyawa mereka. Lagi pula, selama orang-orang ini berusia di bawah 80 tahun, mereka hanya perlu membesarkan mereka sedikit lagi dan ada kemungkinan mereka akan mencapai laut ilahi. Ini juga salah satu alasan mengapa Lin Ming menyetujui pertempuran gesekan ini dengan begitu mudah. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa orang pertama yang memasuki panggung adalah Raja Yaksa yang belum pernah dia dengar sebelumnya. Budidaya Raja Yaksa ini sudah berada di puncak penghancuran kehidupan tahap kelima dan baru saja mencapai tahap ke-6 penghancuran kehidupan. Dengan auranya yang dalam dan mendalam, dia benar-benar merupakan master peringkat 300 teratas keputusan takdir, atau bahkan mungkin di peringkat 200 teratas. Tidak ada catatan tentang orang ini di dekrit takdir. Apakah orang ini adalah salah satu kekuatan tersembunyi kerajaan ilahi Asura? Seberapa besar kekuatan tersembunyi yang mereka miliki, dan seberapa besar mereka rela menyia-nyiakannya untuk menghabiskan kekuatannya demi memenangkan pertempuran ini? Pertanyaan ini terlintas di benak Lin Ming. Namun saat ini, dia menemukan sesuatu yang aneh. Di dalam Raja Yaksa yang ada di hadapannya saat ini, meskipun api kehidupannya menyala-nyala, sepertinya dia telah mengeluarkan potensi hidupnya secara berlebihan. Ini mirip dengan pancaran terakhir matahari terbenam. Raja Yaksa ini tidak akan hidup lebih lama lagi. Apa yang sedang terjadi di sini? Saat Lin Ming memiliki kecurigaan ini dalam pikirannya, pada saat ini, transmisi suara esensi sejati Sibai bergema di telinganya. Adik Lin, situasimu tidak baik. Jika saya tidak salah, maka ini adalah semacam boneka pembantaian yang dibuat melalui teknik jalur rahasia setan. Kamu dalam bahaya. Wayang. Lin Ming mengerutkan kening. Dalam pertempuran dengan kerajaan ilahi Asura ini, dia telah menantang semua seniman bela diri penghancur kehidupan dari kerajaan ilahi Asura. Yang disebut, seniman bela diri, berarti mereka harus memiliki jiwa dan juga kesadaran diri. Boneka diterapkan jika mereka seperti Corpse Mancer, seniman bela diri yang telah mengubah dirinya namun tetap memiliki jiwanya sendiri. Adapun jenis wayang lainnya tidak bisa dianggap manusia. Jika tidak, jika teknik boneka Divine si Supreme Elder menggunakan boneka mereka sendiri untuk menghadapi Lin Ming, maka bahkan jika Lin Ming lebih kuat dia masih akan kelelahan sampai mati. Apakah kerajaan ilahi Asura melanggar aturan? Tidak, mereka tidak melanggar aturan. Sibai berkata dengan getir sambil menggelengkan kepalanya. Raja Yaksa, ini adalah manusia sejati dengan jiwa dan kesadaran dirinya sendiri. Tapi, mungkin karena hidupnya akan segera berakhir atau karena dia terluka parah, singkatnya dia adalah sesuatu yang akan segera mati. Sekte Jalur Iblis memiliki teknik rahasia yang dapat mengubah tubuh orang yang sekarat, membuat potensi kehidupan mereka bersinar di saat-saat terakhir sebelum menyegelnya dengan teknik pembekuan khusus. Ketika mereka dibutuhkan untuk pertempuran di masa depan maka segel ini dapat dibuka di medan perang. Setelah segel ini dibuka, mereka mungkin memiliki waktu paling lama 1 bulan lagi untuk hidup. Karena mereka tahu mereka akan mati, mereka akan bertarung tanpa takut mati. Selain itu, beberapa dari mereka bahkan mungkin memiliki segel budak yang ditanam di dalam diri mereka, membuat mereka brutal dan kejam, dengan setiap gerakan mereka mengerahkan kekuatan mereka secara berlebihan untuk mengalahkan Anda. Artinya, lawanmu kemungkinan besar adalah seseorang yang seharusnya mati 1 atau 2000 tahun yang lalu. Ada teknik rahasia semacam ini. Lin Ming menghirup udara dingin. Mereka yang mempraktekkan jalan lurus atau ortodoks menyebut jalan setan sebagai jalan sesat. Saat mengikuti jalur iblis, mudah untuk jatuh ke dalam obsesi, dan bahkan ada beberapa teknik misterius yang merusak seseorang hingga tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Namun meski begitu, kekuatannya tidak dapat disangkal luar biasa. Teknik rahasia ini ada batasnya. Ia tidak dapat melestarikan seseorang selamanya. 2 hingga 3000 tahun adalah batasnya. Dan, semakin tinggi budidaya, materi, tersebut, semakin banyak sumber daya yang dibutuhkan untuk membuatnya dan semakin tinggi pula tingkat kegagalannya. Hampir mustahil teknik ini berhasil di pembangkit tenaga listrik laut ilahi. Dengan demikian, boneka penyembelihan jenis ini dapat dianggap sebagai tumpukan batu esensi roh yang sangat besar. Kerajaan ilahi Asura benar-benar telah memberikan modal untuk pertarungan ini. Adik Lin, kamu harus berhati-hati. Boneka-boneka ini tidak berumur panjang sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri tanpa ragu-ragu. Selain itu, mereka secara sembrono telah memanfaatkan potensi kehidupan mereka secara berlebihan.
Apakah itu kekuatan pertahanan atau kekuatan serangan mereka, semuanya hebat. Mereka sangat sulit untuk dihadapi. Begitu, jadi begitulah. Saya mengerti sekarang, Lin Ming menarik napas dalam-dalam, ekspresinya tenang sekali lagi. Teknik rahasia kerajaan ilahi Asura bukanlah rahasia lagi. Ada banyak tanah suci dan sekte yang pernah mendengar hal ini sebelumnya. Sebaliknya, ini adalah latar belakang kerajaan ilahi, tidak mengherankan bahwa mereka akan mengambil ini untuk berurusan dengan Lin Ming sekarang. Itu juga karena warisan inilah yang telah dikumpulkan oleh kerajaan ilahi selama bertahun-tahun, sehingga meskipun segala macam fenomena ajaib terjadi ketika Lin Ming melintasi penghancuran kehidupan, masih sangat sedikit orang yang mengira dia akan muncul dari pertempuran ini sebagai pemenang. Hehe, kerajaan ilahi Asura pasti akan memenangkan pertempuran ini. Tentu saja, ini tidak hanya melibatkan kehormatan kerajaan ilahi Asura tetapi juga siapa yang memiliki warisan Kaisar Iblis. Dan sekali lagi, mereka harus membunuh musuh mereka Lin Lanjian. Jika tidak, kerajaan ilahi Asura akan mengalami masalah yang tak ada habisnya di masa depan. Mustahil memperkirakan latar belakang kerajaan ilahi. Boneka pembantaian ini sangat ganas, tidak takut mati, dan tubuh mereka sekuat harta karun surga. Dibutuhkan sejumlah besar esensi sejati untuk membunuh seseorang, dan ini juga merupakan pertarungan yang berputar. Saya khawatir Lin Lanjian tidak akan bisa bertahan sampai Situ Luoxia naik ke atas panggung. Bagaimana mungkin seseorang meremehkan warisan 10.000 tahun kerajaan ilahi? Lin Lanjian masih muda tapi kali ini dia benar-benar menabrak tembok. Karena sifat impulsifnya, jika dia dikalahkan di sini, harganya akan terlalu mahal baginya. Bab 847, Tombak yang menakjubkan dunia. Teror boneka pembantai bukan hanya kurangnya rasa takut menghadapi kematian, tetapi juga kekuatan pertahanan fisik mereka yang kuat. Mereka telah melalui segala macam transformasi untuk menghilangkan kemampuan mereka merasakan sakit dan dapat membakar potensi hidup mereka setiap saat, memberikan mereka daya tahan yang tinggi. Dalam arti tertentu, mereka mirip dengan mayat iblis yang tidak merasakan sakit atau kelelahan. Bahkan jika seseorang lebih kuat dari mereka, akan membutuhkan energi yang sangat besar untuk membunuh mereka, dan mungkin terluka dalam prosesnya. Raja Yaksa, pergi dan bersenang-senanglah dengan binatang kecil itu. Situ Bonan tersenyum tanpa ampun. Meskipun dia tidak mengharapkan Raja Yaksa untuk mengalahkan Lin Ming, itu masih cukup untuk menghabiskan kekuatannya dan menghapus seringai sombong dari wajahnya. Boneka pembantaian jenis ini tidak perlu memblokir serangan, hanya bertukar serangan langsung dengan cara yang paling kejam. Jika Lin Ming menghadapi boneka pembantaian ini secara langsung maka nasibnya bisa dibayangkan. Meskipun Raja Yaksa adalah boneka, dia tetap memiliki pikiran dan pikirannya sendiri. Dia memandang ke arah Lin Ming seperti binatang buas menuju mangsanya, matanya dipenuhi dengan cahaya serakah dan brutal. Dia telah disegel sampai sekarang, jadi dia tidak tahu orang seperti apa Lin Ming atau seberapa kuat dia. Raja Yaksa hanya mengetahui bahwa pemuda di depannya ini adalah lawannya. Meskipun Situ Bonan telah memperingatkannya tentang betapa sengitnya Lin Ming, tidak mungkin baginya untuk menganggap serius pemuda penghancuran kehidupan tahap pertama. Hehe, bocah, keberuntunganmu sungguh sial. Anda baru berada pada tahap pertama penghancuran kehidupan. Membunuhmu semudah merobek kertas. Bagi saya benar-benar mendapatkan jackpot kali ini. Tahukah Anda betapa berharganya hidup Anda? Selama aku bisa membunuhmu, aku akan diberi hadiah inti persik 10.000 tahun. Itu cukup untuk menyulut api hidupku sehingga aku bisa hidup 200 tahun lagi. Vitalitas hidup boneka pembantaian ini telah berakhir. Bahkan inti persik 10.000 tahun tidak dapat menghidupkan mereka kembali. Tapi, melanjutkan keberadaan mereka selama 200 tahun berikutnya, di mana mereka bisa bermain sembarangan dan menikmati kejayaan, sudah lebih dari cukup. Kali ini sama dengan 3 masa hidup manusia. Itu merupakan godaan yang sangat besar bagi mereka. Yaksa Kling mengembangkan trisulanya dan melangkah ke atas panggung. Kawasan ini tidak dibangun dari batu. Itu adalah puncak gunung setinggi beberapa puluh ribu kaki yang telah dicukur secara paksa oleh kekuatan besar kerajaan ilahi Asura, tidak meninggalkan apapun kecuali fondasi datar yang sehalus mentega yang diiris dengan pedang. Tentu saja, formasi susunan dibangun untuk mendukungnya. Di dataran tinggi puncak gunung yang terpotong ini, arena itu sendiri lebarnya ratusan mil. Bahkan jika puluhan ribu orang berdiri di sini, tetap saja tidak terlihat ramai. Sial, lonceng perunggu besar dibunyikan. Suara dering menyebar beberapa ratus mil sebelum menghilang. Pertempuran dimulai. Lin Ming memegang tombak merahnya dan tiba-tiba mengambil langkah ke depan, batu itu meledak di bawah kakinya. Dengan kekosongan yang berputar di bawah kakinya, ruang sepertinya kehilangan makna. Dia membuka kekuatan dewa sesat, seluruh tubuhnya berputar dengan esensi sejati. Setelah menerobos penghancuran kehidupan, semua sel Lin Ming telah direformasi dari energi, menjadi mampu menyimpan esensi sejati. Dengan menyesuaikan dirinya dengan aliran seperti sutra, rasanya seluruh tubuhnya bernapas secara serempak. Saat dia melangkah maju, itu seperti gunung berapi yang meletus. Setelah melewati penghancuran kehidupan, tidak hanya daya tahannya yang beberapa kali lipat dibandingkan saat dia berada di tahap akhir Revolving Core, tetapi kekuatan ledakannya juga meningkat. Perasaan penuh dan hangat semacam ini membuat Lin Ming ketagihan. Tapi sekarang, hanya niat membunuh dingin yang bersinar di mata Lin Ming. Ini bukan waktunya untuk menyembunyikan kemampuannya, tapi untuk memenangkan pertarungan ini dengan cepat seperti kilatan petir.
Mengejar guntur, tunas dewa sesat melolong. Di atas tombak panjang Lin Ming, busur listrik petir emas ungu mendesis. Guntur ini seperti pedang dewa ungu yang langsung menembus ruang 10 mil. Dan di bagian luar tombak panjang itu, terdapat bayangan putih keperakan yang mengesankan. Ini adalah semangat pertarungan perak. Begitu semangat bertarung menembus level perak, itu bisa terwujud menjadi kenyataan. Murid Yaksa King menyusut. Dengan kekuatannya sendiri, dia bisa mencapai peringkat 200 di dekrit takdir. Jika dia mengabaikan semua biaya untuk menggunakan kemampuan transformasi jalur iblis khusus, maka dia bahkan bisa memiliki kekuatan tempur yang setara dengan peringkat 170-180. Sebagai seorang master, dia secara alami mampu melihat kekuatan di balik gerakan. Alasan dia merajalela sebelumnya adalah karena dia adalah seorang seniman bela diri yang telah melintasi api dan air, bertahan dalam bahaya yang tak terhitung jumlahnya. Menghadapi seorang bocah lelaki yang berada 4 batas kecil di bawahnya, kesombongannya yang merajalela adalah respons yang wajar. Meskipun Situ Bonan telah memperingatkannya, dia masih belum mengira Lin Ming punya peluang untuk menang. Tapi sekarang saat dia melihat kekuatan dan potensi dalam tombak Lin Ming, dia segera merasakan krisis fatal mendekat. Lawannya benar-benar seorang master top yang tidak bisa dinilai berdasarkan kultivasi. Raja Iblis Trisula, Raja Yaksa meledak dengan suara gemuruh. Dia sama sekali tidak berpikir untuk memblokir tombak ini. Dia mencengkeram Trisula dan menuangkan esensi sejatinya ke dalamnya, menusuk Lin Ming. Di Trisula yang gelap dan suram, hantu iblis yang tak terhitung jumlahnya mulai mengembun. Masing-masing sangat mengerikan dan ganas, menggigit segala sesuatu di hadapan mereka. Auman. Semua hantu setan berkumpul menjadi setan besar yang menggigit dada Lin Ming. Ini adalah serangan murni ofensif tanpa niat memblokir, semua ditujukan pada Lin Ming. Selama Lin Ming menusukkan tombaknya, bahkan jika dia membunuh Raja Yaksa dia masih akan terluka. Lin Ming bisa menggunakan kecepatan absolutnya dan konsep ruang untuk menyerang Raja Yaksa terlebih dahulu, tapi Raja Yaksa sudah mengirimkan gerakannya. Karena seberapa dekat mereka, Lin Ming masih akan terkena gelombang kejut setelah energinya meledak. Di bawah serangan jarak dekat, Lin Ming akan menderita beberapa luka ringan bahkan dengan Demon Emperor Armor untuk melindunginya. Lin Ming memiliki tubuh fisik yang tangguh. Cedera gelombang kejut tentu saja tidak akan mempengaruhi kekuatan tempurnya, tapi jika banyak dari luka ringan ini terakumulasi seiring berjalannya waktu, itu akan menjadi sangat berbahaya. Kerajaan ilahi Asura memiliki banyak sekali pembangkit tenaga listrik yang belum mereka kirimkan, dan musuh yang lebih kuat masih tertinggal. Dia harus mempertahankan kondisi puncaknya sebelum melawan master terakhir dalam pertempuran ini. Ini adalah keuntungan luar biasa dari boneka penyembelih. Mereka dengan paksa bisa menghadapi semua serangan tapi Lin Ming tidak bisa. Yaksa King mengetahui hal ini dan mencoba memaksa Lin Ming untuk mengubah arah serangannya sebelum dia mengumpulkan potensi yang cukup. Setelah Lin Ming mengubah serangannya maka ia akan mengkonsumsi lebih banyak energi dan juga menciptakan kekacauan dalam esensi sejati tubuhnya. Dasar binatang kecil, aku ingin melihat apa yang akan kamu lakukan. Mata Situ Bonan yang seperti burung nasar memancarkan niat membunuh yang kental. Wajahnya penuh dengan kebahagiaan yang brutal dan biadab. Langkah ini adalah untuk memukulnya di tempat yang sakit dan menyebabkan kerugian bagi Lin Ming. Tidak peduli seberapa kuat Lin Ming dari Yaksa King, lalu kenapa? Dalam situasi di mana dia mencoba menggunakan energi paling sedikit, mengalahkan Raja Yaksa, yang tidak peduli dengan kerusakan apapun yang dia terima, akan sangat sulit. Ketika semua orang mengira Lin Ming akan mengubah serangannya, pada saat ini, mata Lin Ming bersinar dengan lampu listrik ungu yang tajam. Semua ototnya tiba-tiba menonjol dan kekuatan mencapai kaki dan pinggangnya, tulang punggungnya menekuk seperti busur dewa. Lin Ming telah membuka yang kedua dari 8 gerbang tersembunyi batin, gerbang batas. Gerbang ini terletak di tulang belakang dan bertanggung jawab atas koordinasi, keseimbangan, dan daya ledak. Dibandingkan dengan fungsi kecepatan dan daya tahan yang jelas dari gerbang keajaiban dan gerbang penyembuhan, kegunaan gerbang batas jauh lebih tidak mencolok. Tapi saat ini, dengan letusan energi dari gerbang batas, tulang belakang Lin Ming meledak dengan kekuatan yang tak tertandingi. Kekuatan tubuh fisik Lin Ming awalnya sama dengan 1 juta jin. Dengan dukungan khusus dari gerbang batas, sekarang mencapai 1,5 juta jin. Dengan 1,5 juta jin sebagai dasarnya, Lin Ming melemparkan tombak panjang di tangannya. Itu menyala seperti kilatan cahaya yang menyala-nyala. Ini adalah panah ilahi yang ditembakkan Lin Ming dengan tulang punggungnya sebagai busur. Itu membawa serta suara gemuruh guntur saat melolong melalui kehampaan. Adegan ini membuat semua seniman bela diri yang hadir tercengang. Dalam pertukaran antar tuan, mereka jarang melempar senjata. Ini karena seniman bela diri sistem pengumpulan esensi mengandalkan esensi sejati untuk menyerang, bukan kekuatan fisik mereka. Esensi sejati berasal dari tubuh, dari dantian. Hanya dengan memegang senjata di tangan mereka barulah mereka dapat terus menuangkan esensi sejati ke dalamnya untuk menunjukkan kekuatan terkuatnya. Apa yang disebut tingkatan harta karun tidak menilai ketajaman senjata, tetapi kekerasannya dan seberapa besar mereka dapat meningkatkan esensi sejati. Begitu senjata harta karun lepas dari tangan, tidak peduli seberapa tinggi nilainya, jumlah esensi sejati yang dapat dituangkan ke dalamnya terbatas. Jika serangan harta karun ditembakkan oleh seniman bela diri menggunakan kekuatan fisik mereka, bagaimana bisa dibandingkan dengan kekuatan penuh musuh? Berapa kekuatan tumbukan yang masih tersisa pada senjata yang dilempar?
Tidak hanya itu, setelah harta karun dilepaskan, ia hanya bisa terbang dalam satu lintasan, menjadi sangat mudah untuk dihindari. Selain hilangnya senjata itu sendiri, hal ini juga merupakan hal yang sangat berbahaya untuk dilakukan. Seorang seniman bela diri yang tidak memiliki senjata harta karun akan kehilangan kekuatan penetrasi yang tajam dalam serangannya, menyebabkan efisiensi tempurnya turun lebih dari setengahnya. Ini bahkan bisa disebut sebagai tindakan yang sangat bodoh. Astaga, tombak panjang itu menembus ruang angkasa, menyebabkan udara bergetar dan mengeluarkan ledakan sonik yang mengerikan. Di sisi lain, hantu iblis yang dipanggil Raja Yaksa menggeram, merentangkan cakar iblis raksasa dan dengan gila-gilaan menjatuhkan tombak Lin Ming. Saat aku memisahkanmu dari harta karunmu, kamu hanya akan menjadi rumput liar. Dengan kekuatanmu yang terbatas, kamu tidak akan bisa memblokir serangan habis-habisanku meskipun kamu lebih kuat dariku. Kaca, cakar iblis bertabrakan dengan tombak merah. Tapi kemudian, pemandangan yang membingungkan terjadi. Cakar iblis Raja Yaksa benar-benar hancur oleh tombak merah itu. Betapa mengerikannya jika batu seberat 1,5 juta jin dijatuhkan dari udara. Dan jika semua kekuatan ini dituangkan ke dalam tombak, kekuatannya hanya akan berlipat ganda. Tombak panjang itu menembus tanpa melambat, menusuk langsung ke arah depan hantu Raja Iblis. Apa kekuatan fisik ini? Dalam hitungan detik, Raja Yaksa tidak punya waktu untuk memikirkan hal ini. Dia mengulurkan tangannya dan hantu Raja Iblis memuntahkan kabut hitam yang menyelimuti tombak panjang listrik berwarna ungu. Kabut hitam ini mampu merusak esensi sejati. Kekuatan tombak panjang itu terbatas. Selama lebih banyak esensi sejati yang dicairkan, pada akhirnya akan habis dengan sendirinya. Tapi saat ini, cahaya perak tiba-tiba menyala. Di saat berikutnya, hantu Raja Iblis langsung ditusuk. Inilah kemuliaan semangat pertempuran. Sementara Lin Ming telah menggunakan 1,5 juta jin kekuatan untuk menembakkan tombak panjang ini, dia secara bersamaan menuangkan semangat pertempuran peraknya ke dalamnya. Jika kedua faktor ini digabungkan, kekuatan serangan ini sulit dibayangkan. Dibandingkan dengan ini, serangan dengan esensi sejati atribut petir yang dicurahkan ke dalamnya bukanlah apa-apa. Peng, hantu Raja Iblis meledak sepenuhnya. Mata Raja Yaksa berubah menjadi merah darah. Dia bahkan tidak percaya ini benar. Ini adalah kekuatan semangat pertarungan perak. Meskipun Situ Bonan telah berulang kali memperingatkannya, dia baru mengetahui terornya setelah mengalaminya sendiri. Energi meletus di kakinya. Dia ingin menghindari tombak merah ini, tetapi pada saat itu, Raja Yaksa merasa semua gerakannya melambat. Meski hanya sedikit lebih lambat, di hadapan tombak panjang yang sangat cepat itu sudah lebih dari cukup. Detik berikutnya tombak panjang itu menusuk Raja Yaksa. Engah, esensi sejati pelindungnya terkoyak seperti kertas. Tombak panjang dengan kekuatan 1,5 juta jin menembus dada Raja Yaksa, menghancurkan tulang rusuknya dan membuat seluruh organnya menjadi bubur. Tombak itu tidak dapat dihentikan. Dengan hujan darah, ia melesat ke sisi lain. Pada saat itu, Raja Yaksa seperti seekor ayam kecil yang ditembak dengan panah besar. Kekuatan tumbukan yang kuat membuatnya terbang mundur beberapa mil sebelum mendarat di lantai, memantul dan terjatuh sejauh ratusan kaki sebelum akhirnya terbaring diam di tanah seperti anjing mati. Ada lubang seukuran tong di dadanya, seluruh tubuhnya hampir terbelah dua. Namun kecepatan tombak panjang itu masih belum berhenti. Ia langsung melewati 100 mil dan menembus puncak gunung yang jauh seolah-olah terbuat dari tahu. Tombak itu menembus tengah gunung, membentuk lubang besar selebar 10 kaki di dalamnya. Pu-pu-pu. Sejumlah besar bubuk batu keluar dari lubang ini. Serbuk batu ini sehalus debu. Dengan sedikit hembusan angin, bubuk batu itu tertiup ke udara, mengubah seluruh langit menjadi abu-abu kabur. Babak 848, 5 Raja Racun. Saat para seniman bela diri yang hadir menatap langit berdebu yang dipenuhi bubuk batu, semua mata mereka melebar, kaget hingga tak bisa berkata-kata. Tombak itu telah menembus 2 jurus Raja Yaksa dan juga tubuhnya. Bukan hanya itu, tapi ada begitu banyak kekuatan yang tersisa sehingga tombak itu menembus gunung, menciptakan terowongan besar yang melewatinya dan awan debu memenuhi langit. Kekuatan aneh macam apa ini? Ini adalah senjata harta karun yang dilempar. Itu memiliki jumlah esensi sejati yang sangat terbatas di dalamnya. Dan melihat Raja Yaksa yang tergeletak di tanah lagi, meskipun dia telah mengabaikan semua biaya untuk mengubah tubuhnya dengan teknik jalur iblis, menjadikannya sekuat harta surga tingkat rendah, dia masih terkoyak olehnya, tembakan itu, seolah-olah dia telah dipotong-potong. Kematian Raja Yaksa terlalu mendadak. Banyak seniman bela diri dengan tingkat kultivasi yang lebih rendah bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Seluruh pertempuran hanya berlangsung beberapa kedipan mata. Raja Yaksa yang bisa menduduki peringkat 200 pada keputusan takdir, dan mungkin bisa bersaing dengan master peringkat 170-180 karena berbagai transformasinya, sebenarnya langsung terbunuh oleh tombak Lin Ming. Dan tombak ini telah dilempar. Sepanjang keseluruhan proses ini, bahkan ujung jubah Lin Ming pun tidak tersentuh. Dia hanya mengonsumsi sedikit kekuatan dan esensi sejati. Perbedaannya terlalu besar. Ini benar-benar mengejutkan, semangat pertarungan perak dalam dongeng, lebih kuat dari yang kubayangkan. Di kapal giok besar, Prisno Gale menghela nafas dengan emosi. Dia sangat iri terhadap kekuatan semacam ini. Haha, salju kecil, umurmu baru 2000 tahun. Begitu kamu melunakkan keinginanmu lagi, mungkin kamu akan bisa mencapainya. Di dekat Prisno Gale, Patua nasib baik tersenyum ramah.
Lelucon senior itu lucu. Junior ini hanya memahami semangat pertempuran di alam laut ilahi. Saya benar-benar tidak punya bakat dalam aspek ini. Dalam hidup saya, jika saya bisa meraih perunggu kesuksesan kecil atau perunggu kesuksesan besar, itu sudah menjadi sebuah keberuntungan bagi saya. Sedangkan untuk perunggu sempurna atau bahkan perak legendaris, junior ini tidak berani memikirkan hal itu. Peri Snow Gale tersenyum ketika dia berbicara. Meskipun kata-katanya rendah hati, dia tidak terlalu jauh. Terlalu sulit untuk menumbuhkan semangat bertarung seseorang. Haha, jangan meremehkan dirimu sendiri. Tapi sungguh, anak kecil Lin Lanjian ini benar-benar bakat berbakat dari surga. Dia tidak hanya memiliki semangat bertarung yang luar biasa, tetapi pemahamannya terhadap konsep dan hukum juga sangat mengejutkan. Selain kekuatan tombak tadi, alasan tombak itu mampu menyerang Raja Yaksa adalah karena tombak itu mengandung konsep waktu. Baginya untuk memadukan konsep waktu yang misterius dan sulit dipahami menjadi tombak yang lepas dari tangannya, itu memang jarang terjadi. Begitu senjata lepas dari tangan, ada terlalu banyak kerugian. Lintasannya tidak hanya dapat diprediksi dan dihindari, tetapi konsep dan hukum yang dituangkan di dalamnya juga akan terhambat. Tombak Lin Ming telah menyebabkan aliran waktu di sekitar Raja Yaksa melambat untuk sesaat, tapi itu sudah cukup waktu untuk membunuhnya. Tombak yang dia lempar terlalu cepat. Peri Snow Gale dapat dengan jelas melihat kekaguman dan ketertarikan pada wajah Patua Nasib Baik, membuat pikirannya tergerak. Mungkinkah Patua Nasib Baik sedang berpikir untuk melindungi Lin Lanjian, atau bahkan menerimanya sebagai murid? Jika itu benar, maka tidak ada lagi yang bisa dilakukan kerajaan ilahi Asura padanya. Harus diketahui bahwa kekuatan Patua Nasib Baik dengan mudah melampaui pembangkit tenaga listrik laut ilahi manapun di kerajaan ilahi Asura. Istana ilahi Asura memiliki susunan kuno yang sangat besar sehingga Patua Nasib Baik tidak bisa menerobos masuk, namun di luar itu, 80-90% pembangkit tenaga listrik laut ilahi kerajaan Asura bahkan tidak akan bisa melarikan diri dari istana ilahi lama. Tangan Man Good Fortune. Peri Snow Gale berasal dari klan putih jadi dia sangat senang melihat seseorang yang tidak berasal dari 4 kerajaan ilahi menjadi yang tertinggi di bawah langit. Kelahiran pembangkit tenaga listrik semacam itu akan mempengaruhi stabilitas wilayah tengah benua tumbuhan langit, menciptakan peluang bagi klan keluarganya untuk mendapatkan keuntungan. Tentu saja, jika Patua Nasib Baik benar-benar berniat melindungi Lin Lanjian, maka bisa menjalin hubungan baik dengannya melalui Patua Nasib Baik akan lebih baik lagi. Saat Peri Snow Gale memikirkan segala macam pemikiran kecil di benaknya, ekspresi Situbonan menjadi suram seperti air. Dia secara pribadi telah mengubah Raja Yaksa ini lebih dari 1000 tahun yang lalu, dan sekarang dia telah dikalahkan dengan mudah. Raja Yaksa terkutuk ini bahkan belum mampu menyentuh ujung pakaian Lin Ming. Dia ingin menarik jiwa Lin Ming dan memperbaiki sumsumnya, tapi sekarang rencananya telah mengalami kemunduran berulang kali. Alis Situ Haotian berkerut. Untuk memastikan kemenangan mutlak dan 100%, dia telah mengatur sejumlah orang untuk melawan Lin Ming dan melemahkannya dalam pertempuran bergulir ini. Tapi sekarang, boneka pembantaian yang membutuhkan banyak kekayaan untuk mempertahankannya itu benar-benar terbunuh oleh satu serangan tombak. Sebagai perbandingan, Lin Ming bahkan tidak tampak sedikit pun lelah. Hal ini menyebabkan rasa tidak nyaman tiba-tiba muncul di hatinya. Setiap boneka pembantaian adalah kekayaan besar kerajaan ilahi mereka. Meskipun mereka memiliki latar belakang yang dalam, mereka tetap tidak mampu mengonsumsi sumber daya seperti ini. Ini adalah hasil yang diinginkan Lin Ming dengan membunuh Raja Yaksa dengan keunggulan mutlak. Meskipun daya tahannya sangat buruk, dia masih tidak percaya dia bisa menghadapi lawan dalam jumlah tak terbatas dalam pertarungan berputar ini. Dia ingin kerajaan ilahi Asura merasakan ketakutan, dia ingin setiap seniman bela diri penghancur kehidupan yang naik ke atas panggung merasakan ketakutan. Ketakutan sampai-sampai mereka tidak berani lagi mencoba melemahkan daya tahannya. Bagaimana mungkin tombak panjang yang dilempar bisa sekuat itu? Situbonan menggertakkan giginya. Dia telah menyimpulkan kekuatan tombak panjang berasal dari semangat pertempuran perak, dia tidak mempertimbangkan kekuatan tubuh fisik Lin Ming sama sekali. Jika semangat pertarungan perak sudah begitu kuat maka hanya surga yang akan tahu seperti apa semangat pertarungan binatang kecil ini akan tumbuh begitu dia menerobos ke laut ilahi. Binatang kecil ini benar-benar tidak bisa dibiarkan hidup. Situ Yaosi bergema dari samping. Saat ini, Situ Yao Yue melangkah maju. Dia dengan lembut berkata, Yang Mulia, mohon izinkan saya untuk melawannya. Boneka pembantaian biasa bukanlah lawan Lin Lanjian. Dan saya tidak ingin menggunakan metode yang tidak terhormat untuk menghabiskan kekuatannya. Saya ingin melawan Lin Lanjian dalam pertempuran ketika kami berdua berada di kondisi puncak. Hanya kemenangan seperti itu yang mampu mengukir keyakinan kemenangan itu ke dalam hati saya dan membantu saya meletakkan landasan untuk menyerang batas yang lebih tinggi di masa depan. Saya harap Yang Mulia akan memberi saya ini. Situ Yao Yue dan yang lainnya semuanya bisa melihat semuanya dengan jelas dari dalam Godspeed Bot. Kata-katanya dipenuhi dengan keyakinan dan tekad yang kuat. Dengan budidaya penghancuran kehidupan tahap ke-7 serta dantian valet ekstrimnya, dia tidak merasa bahwa kekuatan yang ditunjukkan Lin Ming saat ini merupakan ancaman baginya sama sekali. Tentu saja, dia juga menduga bahwa Lin Ming belum menunjukkan seluruh tangannya. Untuk bisa melawan bakat langka seperti itu, dia benar-benar menantikan hal ini. Sebagai seorang jenius yang sombong dan angkuh, Situ Yao Yue tidak ingin menggunakan pertarungan gesekan yang terus-menerus untuk melemahkannya demi meraih kemenangan.
Menang dengan cara ini hanyalah sebuah penghinaan baginya. Situ Haotian mengerutkan kening setelah mendengar kata-kata Situ Yao Yue. Dia perlahan dan jelas berkata, Yao Yue, kamu hampir pasti menjadi penerus tahta kekaisaran kerajaan ilahi Asura milikku. Setiap kata yang Anda ucapkan, setiap tindakan yang Anda ambil, semua itu terkait dengan masa depan kerajaan ilahi Asura saya. Hidup Anda sekarang bukan lagi milik Anda saja. Kerajaan ilahi Asura telah melatihmu, menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya untuk melakukannya, namun kamu ingin terlibat dalam apa yang disebut sebagai pertarungan adil dan menggunakan masa depan kerajaan ilahi dan hidupmu sendiri sebagai taruhan. Tahukah kamu berapa harga yang harus kita bayar jika kita kalah dalam pertempuran ini? Kata-kata Situ Haotian menjadi semakin keras saat dia berbicara. Meskipun dia tidak percaya Lin Ming bisa mengalahkan Situ Yao Yue, yang terbaik adalah berhati-hati. Jika Situ Yao Yue binasa di sini, maka itu benar-benar merupakan kerugian besar yang tidak mampu ditanggung oleh kerajaan ilahi Asura. Kerajaan ilahi Asura memiliki beberapa pusat kekuatan laut ilahi. Namun, kebenarannya adalah bahwa faktor terbesar dari kekuatan kerajaan ilahi bukanlah jumlah pembangkit tenaga listrik laut ilahi, namun kekuatan puncak pembangkit tenaga listrik laut ilahi yang mereka miliki. Alasan kerajaan ilahi Peleburan Sublim dan kerajaan ilahi Sembilan Tungku dapat berdiri di depan kerajaan ilahi Asura dan kerajaan ilahi Bintang 7 adalah karena kerajaan ilahi Peleburan Sublim memiliki paman agung kekaisarannya dan kerajaan ilahi Sembilan Tungku memiliki yang tertinggi. Kaisar ilahi. Keduanya adalah eksistensi yang hampir menjadi yang tertinggi di bawah langit. Meskipun Situ Haotian telah menggunakan gelar tertinggi di bawah langit untuk menyemangati Situ Yao Yue, dia tidak memiliki harapan bahwa dia benar-benar akan menjadi yang tertinggi di bawah langit. Itu adalah tujuan yang terlalu tidak realistis, kecuali dia berhasil menemukan peluang keberuntungan yang luar biasa. Tapi, dia punya harapan untuk menjadi seseorang yang hampir menjadi yang tertinggi di bawah langit. Ketika itu terjadi, kerajaan ilahi Asura akan naik statusnya sekali lagi dan mereka akan dapat memperoleh sebagian besar sumber daya dari lautan keajaiban. Nyawa Situ Yao Yue lebih berharga daripada dua tetua agung laut ilahi biasa. Belum lagi jika mereka kalah dalam pertempuran ini dan tidak bisa membunuh Lin Ming, maka akan sulit untuk menahan harga yang harus mereka bayar di masa depan. Ya Yang Mulia, Yao Yue salah. Meskipun hatinya tidak rela, Situ Yao Yue hanya bisa menurut. Terus kirimkan boneka pembantaian. Semua yang kami simpan adalah untuk hari seperti ini. Bagaimanapun juga, perang nasional tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Dibandingkan dengan harga kekalahan dalam pertempuran ini, beberapa boneka bukanlah apa-apa. Situ Bonan mengatupkan giginya. Bahkan seekor singa pun harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk menangkap seekor kelinci. Dalam pertempuran ini mereka telah merencanakan untuk menggunakan boneka pembantai mereka dan kemudian cendekiawan kekaisaran untuk memastikan kemenangan mutlak. Dia mungkin tidak terluka, tapi serangan kuat tadi mungkin merupakan keterampilan bela diri khusus. Dia pasti menggunakan banyak kekuatan di sana. Kali ini kami akan menghadirkan boneka yang lebih kuat. Saya ingin melihat berapa lama binatang kecil ini bisa bertahan. Kekuatan di balik tombak Lin Ming terlalu luar biasa. Situ Yaoxi tidak percaya Lin Ming dengan mudah menembakkan tombak itu. Karena mereka sudah meletakkan kartunya, Situ Yaoxi tidak akan mundur. Dia bersumpah untuk melanjutkan ini sampai akhir dan mengkonsumsi sebanyak mungkin kekuatan Lin Ming. 5 Raja Racun, pergi. Perintah Situ Bonan. Ya, Raja 5 Racun adalah seorang lelaki tua kurus dengan wajah pucat, seluruh tubuhnya dipenuhi bintik-bintik penuaan. Ketika seorang seniman bela diri berkultivasi hingga penghancuran kehidupan, mereka tidak akan memiliki bintik-bintik usia. Tapi, bintik-bintik penuaan pada 5 Raja Racun ini ditinggalkan oleh racun. Seluruh tubuhnya hanyalah wadah racun raksasa. Di panggung arena, tombak Lin Ming telah diambil oleh diakon dari klan dewa yang ditinggalkan. Ketangguhan tombak merah ini telah mencapai standar harta karun tingkat surga tingkat tinggi. Sama sekali tidak ada kekhawatiran dia akan merusaknya. Dalam periode waktu ini, Lin Ming telah membuka gerbang penyembuhan dan sepenuhnya memulihkan semua kekuatan dan esensi sejati yang telah ia konsumsi, mencapai kondisi puncaknya sekali lagi. Jumlah energi yang dia konsumsi awalnya tidak banyak. 5 Raja Racun dan Lin Ming berjarak beberapa mil dari satu sama lain. Bagi manusia, jarak yang begitu jauh akan membuat lawannya tampak seperti kacang kecil di pandangan mereka. Namun bagi seorang seniman bela diri, jarak ini hanyalah sprint singkat. Dan waktu sprint ini memberi ruang bagi 5 Raja Racun untuk bereaksi. Dia jelas takut dengan tombak aneh yang baru saja dilempar Lin Ming. Selama 5 Raja Racun terkena tombak itu, dia tidak percaya dia punya peluang untuk selamat. Dengan cepat membungkus dirinya dengan esensi sejati, 5 Raja Racun buru-buru mengeluarkan beberapa bendera susunan hitam dan meletakkan susunan racun. Sebagai ahli racun dan ahli susunan, dia bisa menampilkan kekuatan tempur terkuatnya dengan menggabungkan keduanya. Dengan tetap berada dalam formasi susunan ini dia bisa menyerang dan bertahan. Saat Lin Ming melihat gerakan 5 Raja Racun yang sangat hati-hati, dia tersenyum. Apakah orang tua ini benar-benar mengira dia aman? Bab 849, tanpa tandingan. 5 Raja Racun dengan cepat meletakkan susunannya. Dalam sekejap mata, kabut ungu muncul dari tanah dan menyelimuti dirinya sepenuhnya. Kabut ungu ini adalah formasi susunan pertahanan khusus 5 Raja Racun yang mengandung esensi sejati beracunnya.
Jika seorang seniman bela diri menerobos formasi susunan ini, bahkan jika mereka memiliki esensi sejati pelindung tubuh, selama mereka tersentuh oleh kabut ungu ini maka racun akan menyelinap ke dalam tubuh mereka dan melukai mereka. Kamu juga sepertinya tidak takut mati. Lin Ming berjalan ke depan, selangkah demi selangkah. 5 raja racun dengan cepat membentuk formasi susunan kedua dan lapisan kabut ungu lainnya muncul, membuat pertahanan semakin ketat. Dia berkata tanpa emosi, kita sudah mati. Selama kami bisa melukaimu, itu sudah cukup membawa keberuntungan bagi keturunan kami. Jadi begitulah, saat suaranya jatuh, secercah cahaya dingin tiba-tiba muncul dari mata Lin Ming. Sepertinya dia mengambil satu langkah santai ke depan, tapi beberapa mil menghilang di bawah kakinya, membuatnya tampak seolah-olah dia telah berteleportasi melewati susunan racun. 2 formasi susunan gas beracun yang dibuat oleh 5 raja racun tidak mampu menghalanginya sedikitpun. Dengan pemahaman Lin Ming saat ini ke dalam konsep ruang, jika formasi susunan tidak memiliki hukum ruang angkasa yang terintegrasi ke dalamnya maka itu tidak berguna di hadapannya. Ci. Guntur ungu mengalir ke tombak merah panjangnya. Jiwa guntur 9 surga tingkat atas meledak dengan segala kemegahannya. Mengejar guntur, sebuah tombak ditusukkan, secepat kilat, tidak memberikan sedikit pun ruang bagi 5 raja racun untuk merespons. Saat itu juga, semua kabut beracun ditutupi oleh jaring petir ungu yang berderak. 5 raja racun mengeluarkan suara gemuruh dan melemparkan cakram arai di tangannya. Dis arai dengan cepat berputar di udara, siap meledak kapan saja. Namun, kecepatan Lin Ming terlalu cepat. Ruang terdistorsi dan dia menghilang dalam cahaya berkelap-kelip. Sebuah tombak menusuk tubuh 5 raja racun. Guntur mendesis menghanguskan seluruh tubuhnya menjadi hitam. Dan saat ini, tubuh 5 raja racun meledak tanpa indikasi apapun. Segala macam darah beracun dan racun menghujani ke segala arah. Murid Lin Ming menyusut saat dia langsung mundur. Bang! 5 raja racun meledak dengan susunan racunnya. Racun yang sangat kuat berteriak ke segala arah, menyebabkan lubang besar muncul bahkan di gunung yang didukung formasi susunan. Lin Ming sudah mundur 5 mil jauhnya. Esensi sejati tubuhnya bergetar hebat dengan suara mendesis. Ini adalah suara esensi pelindungnya yang bertabrakan dengan racun. Racun yang aneh. Itu bahkan dapat mencemari esensi sejati. Lin Ming tidak memiliki ekspresi apapun. Semangat pertempuran perak diaduk dan tombak kemauan dipotong, langsung memadamkan racunnya. Ciri khusus dari roh pertempuran adalah ia dapat melekat pada benda apapun dan dapat membelah semuanya. Ini termasuk objek material, jiwa, medan gaya, energi, iblis hati, esensi sejati, dan sebagainya. Mengalahkan 5 raja racun dalam satu gerakan tidak melebihi ekspektasi para seniman bela diri yang hadir. Dia juga membunuhnya dalam satu gerakan, sungguh sengit. Tapi, Lin Lanjian tersentuh oleh racun itu. Saya tidak tahu apakah ini akan menjadi masalah baginya. Sepertinya tidak ada masalah. Aku tidak tahu. Seni racun dari jalur iblis sangatlah aneh. Kadang-kadang, setelah diracuni, sepertinya tidak ada masalah. Namun racun itu tiba-tiba muncul setelah jangka waktu tertentu, mengubah tubuh seorang seniman bela diri menjadi nanah berdarah. Tentu saja, bagi para seniman bela diri di sekitarnya, seseorang dengan kekuatan Lin Ming pasti tidak akan tereduksi ke situasi seperti itu. Namun, masih mungkin terkena sedikit pengaruh. Ini adalah pertempuran yang berputar-putar. Selama pengaruh-pengaruh kecil ini terakumulasi, pada akhirnya akan berakibat fatal. Binatang kecil ini, bahkan ledakan 5 raja racun tidak mampu melukainya. Lalu apa? Setiap pertempuran akan menghabiskan sebagian kekuatannya. Saya ingin melihat berapa lama dia bisa bertahan. Raja Tulang Putih, keluar. Selama kamu bisa melukainya maka aku akan melepaskan klan keluargamu dari perbudakan. Selama berabad-abad, kerajaan ilahi Asura telah berperang ke segala arah untuk menaklukkan siapapun yang berani menantang otoritas mereka. Dan kekuatan tertinggi dari pengaruh-pengaruh yang ditaklukkan ini akan memiliki segel budak yang ditanam di dalam diri mereka dan kemudian diubah menjadi boneka pembantaian. Raja Tulang Putih adalah salah satu tokoh dikdaya itu. Klan keluarganya adalah klan keluarga kelas 5, namun pelindung klan keluarganya adalah musuh kerajaan ilahi Asura. Setelah itu, pelindung mereka runtuh dan klan keluarga Raja Tulang Putih terlibat dalam kekacauan yang terjadi kemudian. Raja Tulang Putih bertubuh tinggi dan lebar. Dia mengenakan pelindung tulang, dan saat dia berjalan, potongan-potongan itu saling bertabrakan dan bergesekan, mengeluarkan suara, kakak. Karena dia telah diubah dengan segala macam teknik rahasia dan dia juga memiliki segel budak yang ditanam di dalam dirinya, Raja Tulang Putih tidak memiliki kecerdasan apapun di matanya. Namun, janji Situbonan seolah membangkitkan dorongan aneh di benaknya, membangkitkan kenangan jauh di lubuk hatinya. Membunuh. Raja Tulang Putih mengucapkan kata ini. Dengan suara, cici, taji tulang yang tak terhitung jumlahnya muncul dari seluruh tubuhnya. Dia bergegas menuju Lin Ming seperti bola meriam. Mata Lin Ming bersinar dengan cahaya tertarik. Pelindung tulang Raja Tulang Putih di depannya ini tidak ditempa dari tulang orang lain, melainkan berasal dari kerangkanya sendiri. Seorang seniman bela diri spesialis pengubah tulang benar-benar tidak biasa. Namun, ini masih jauh dari mampu menutupi perbedaan kekuatan yang absolut. Bang! Dengan suara benturan, tulang depan Raja Tulang Putih hancur berkeping-keping. Sesaat kemudian, tombak panjang itu berbalik dan menghantam kepala Raja Tulang Putih. Pelindung tulang White Bone King pecah seperti pecahan porselen.
Tulang punggungnya retak dan lehernya terpelintir. Kepalanya terbang ribuan kaki jauhnya, jatuh ke lantai dengan kedua bola matanya pecah. Sosok Lin Ming muncul 1000 kaki jauhnya, perasaan sedikit mati rasa di tangan kanannya. Tulang-tulang ini jauh lebih keras dari yang dia bayangkan. Ini sudah pertandingan ketiga. Mata Situ Hao Tian dingin. Dia bersumpah untuk mengabaikan semua biaya untuk membawa pertempuran ini sampai pada tujuan akhirnya. Iblis darah merah, giliranmu. Mengaum, setan merah berlumuran darah bergegas ke panggung arena. Para seniman bela diri jalur iblis ini mempraktikkan segala macam metode budidaya mistik yang jahat dan gelap. Seringkali tidak mungkin untuk mengetahui apakah mereka manusia atau hantu. Namun, terlepas dari apa bentuk musuh Lin Ming, kesenjangan kekuatan absolut tidak dapat dilampaui. Demon darah merah bergegas maju dengan cara bunuh diri, ingin membawa Lin Ming turun bersamanya. Tapi Lin Ming menembakkan tombak merahnya yang dipenuhi roh pertempuran perak ke depan dan dengan suara guntur yang menggelegar, tombak itu menembus tubuh setan darah merah seperti anak panah. Demon darah merah meledak di tengah hujan darah. Tombak panjang itu menghantam tanah arena yang berjarak ratusan kaki jauhnya, membuat lubang besar yang hancur ke dalam tanah arena yang dilindungi formasi susunan. Penyebab kematian Crimson Blood Demon hampir sama dengan penyebab kematian Raja Yaksa. Pertandingan kelima, Nightmare King. Mata Situ Bonan memerah karena amarah yang membara. Dia segera mengirimkan master lainnya. Bang! Serangan ilusi jiwa Nightmare King langsung terkoyak oleh semangat pertempuran Lin Ming. Dengan suara siulan, tombak panjang Lin Ming melesat ke depan. Nightmare King ingin menghindarinya, tetapi konsep ruang dan konsep waktu di dalam tombak membuatnya tidak dapat diprediksi dan tidak dapat diblokir. Nightmare King dengan paksa menghindari jantungnya tertusuk, tapi hampir separuh tubuhnya terkoyak oleh tombak. Nightmare King terbang mundur tapi Lin Ming melangkah maju, melintasi ruang dan langsung muncul di depannya. Sebuah tinju ditinju. Tinju penghancur tulang robek tubuh. Peng! Nightmare King yang setengah terkoyak tidak mampu menghindari serangan mendadak ini. Dia langsung mengalami hujan darah. Setelah Lin Ming melewati tahap pertama penghancuran kehidupan, semua sel di tubuhnya diubah, diaktifkan oleh energi dan sekarang dapat bernapas secara serempak. Kekuatan aliran seperti sutra telah meningkat pesat. Dengan satu pukulan, bahkan batu setinggi 100 kaki akan hancur seluruhnya menjadi bubuk. Pertandingan kelima, kemenangan lagi. Sejauh ini, tidak ada seniman bela diri yang memasuki panggung arena yang cocok dengan Lin Ming. Pertandingan ke-6, monster membungkuk bumi. Pertandingan ke-7, setan besi hitam. Pertandingan ke-8, Soul Eater. Pertandingan ke-9, boneka mayat rambut hijau. Setiap pertandingan baru dibunyikan dengan bel berbunyi baru. Karena pertandingannya terlalu cepat, sebelum dering pertama memudar, dering berikutnya sudah mulai berbunyi. Bola balik, suara bel yang berdering ini bergema di seluruh dunia, mengejutkan pikiran semua orang berulang kali. Ini hanyalah pembantaian berdarah. Tidak peduli teknik jalur iblis aneh apa yang digunakan boneka pembantaian ini, Lin Ming akan menyelesaikan pertarungan dalam waktu 3 napas. Selama waktu ini, tidak dapat dihindari bahwa Lin Ming akan mengalami tabrakan frontal dengan pembangkit tenaga listrik ini. Menurut semua alasan, meskipun tabrakan ini mungkin tidak mengakibatkan Lin Ming terluka, setidaknya tabrakan tersebut akan menciptakan kekacauan pada esensi sejatinya atau menyebabkan auranya menjadi tidak stabil. Tapi Lin Ming terus berjuang seolah-olah dia bahkan tidak tahu apa itu kelelahan. Setidaknya mustahil untuk mengetahui apakah ada yang salah dengan dirinya dari penampilan luarnya. Pertandingan ke-11, pertandingan ke-12, pertandingan ke-13, pertandingan ke-18. Lin Ming di panggung arena telah berubah menjadi ganas dan kejam. Saat ini, dia seperti naga sejati yang terbangun dari tidur nyenyaknya. Tubuhnya yang kuat sepertinya tak terkalahkan terhadap semua serangan. Semua musuh yang muncul di hadapannya hancur berkeping-keping, tersapu habis tanpa ada kemampuan untuk melawan. Semua seniman bela diri di sekitarnya bingung. Seniman bela diri yang mati di bawah tangan Lin Ming bukanlah kubis sembarangan. Yang terendah dari mereka berada di puncak tahap kelima penghancuran kehidupan, dan bahkan ada master penghancuran kehidupan tahap ke-6. 1000 atau 2000 tahun yang lalu mereka adalah karakter yang mengatur keputusan takdir pada zaman mereka. Beberapa dari mereka bahkan mungkin masuk dalam peringkat 100 besar keputusan takdir. Dan orang-orang ini dicincang oleh Lin Ming seolah-olah mereka adalah sayuran dan kemudian dilempar ke samping, berulang kali. Lin Ming hanya menggunakan beberapa gerakan, tapi gerakan ini, tidak ada yang bisa menghindarinya. Setiap serangan ini mengandung kekuatan yang kuat, konsumsi energi tidak boleh kecil. Jika seorang seniman bela diri pada umumnya kuat, mereka masih akan mengalami sesak napas setelah menggunakan gerakan ini beberapa kali. Mereka tidak punya pilihan selain melengkapi diri mereka dengan obat-obatan. Tapi, betapapun bagusnya obat-obatan ini, saripati sejati yang ditambahkan akan memiliki perbedaan dengan saripati aslinya. Mengonsumsi pil ini dalam jumlah yang cukup akan menyebabkan energi di dalam tubuh mereka menjadi tidak murni, menyebabkan kekuatan tempur mereka menurun. Tapi Lin Ming bahkan belum meminum satu pil pun. Dan melihat penampilannya, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun gangguan pada nafasnya. Apakah dia manusia? Pertandingan ke-20. Bang! Boneka pembantaian jalur setan yang melangkah ke atas panggung kepalanya pecah oleh tombak Lin Ming. Masa otak merah putih menyembur ke tanah sebelum langsung hangus oleh kekuatan guntur di udara.
Mayat tanpa kepala seniman bela diri jalur iblis itu terjatuh ke tanah. Terdengar embusan angin dingin dari luar panggung arena. Itu datang dari boneka pembantaian yang tahu bahwa ia hanya akan mati jika memasuki panggung. Jika dia hanya orang biasa maka dia tidak akan berani naik ke atas panggung. Bahkan berjalan menuju kematian tidak boleh dilakukan dengan cara yang menyedihkan. Faktanya, bahkan boneka pembantaian lainnya pun ditakuti oleh Lin Ming. Setelah membunuh 20 orang, aura Lin Ming membuatnya tampak seolah-olah dia adalah binatang buas liar dari zaman kuno. Akumulasi niat membunuh telah membentuk medan energi tak terlihat di sekelilingnya. Hanya dengan mendekatinya seseorang akan merasa tertekan dan sulit bernapas. Bahkan Situ Haotian sedikit terhalang dan menjadi lemah hati oleh aura mendominasi Lin Ming. Setiap boneka pembantaian yang dia kirimkan ke atas panggung adalah tumpukan besar batu esensi roh. Apakah boneka pembantaian yang dia kirimkan bahkan mampu menghabiskan kekuatan Lin Ming? Saat dia melihat Lin Ming yang sangat tenang di atas panggung, Situ Haotian tidak memiliki jaminan untuk terus seperti ini. Matanya menoleh dan pandangannya tertuju pada seorang anak laki-laki berpakaian merah. Cendekiawan Kekaisaran Xuan, giliranmu selanjutnya. Hah, hati anak kecil berpakaian merah itu menciut, keringat dingin tiba-tiba mengalir di sekujur tubuhnya. Babak 850, aura untuk menghapus awan. Yang mulia, saya, kekuatan anak kecil berpakaian merah itu berada di peringkat 42 pada keputusan takdir. Meskipun dia jauh lebih kuat dari boneka pembantaian yang telah naik panggung sejauh ini, dia masih kurang berani menghadapi Lin Ming secara langsung. Bahkan orang idiot pun bisa melihat bahwa Lin Ming belum menggunakan semua yang dimilikinya sejauh ini. Dia bolak-balik dengan 3 gerakan yang sama dan sudah mengamuk sekarang. Bocah laki-laki berpakaian merah itu tidak mengira dia memiliki peluang sebesar bola salju untuk menang. Dan, dalam pertempuran hidup atau mati, anak kecil berpakaian merah tidak berharap bahwa Lin Ming akan menunjukkan belas kasihan sama sekali. Dia dan Lin Ming memiliki banyak dendam. Apa, kamu tidak ingin berkelahi? Situ Haotian mengerutkan kening, niat membunuh yang samar keluar darinya. Aku, anak laki-laki berpakaian merah itu menelan ludahnya sebelum jatuh berlutut. Yang mulia, mohon belas kasihan. Bukannya pejabat ini tidak mau bertarung, tapi pejabat ini bukan tandingan Lin Lanjian. Saya mohon Yang Mulia mengampuni nyawa saya. Pejabat ini selalu dengan setia melayani dan bekerja demi kepentingan terbaik kerajaan ilahi Asura, izinkan saya untuk terus melakukannya. Situ Haotian mencibir, sekarang saya memberi Anda kesempatan untuk melayani dengan setia. Apakah kamu lupa siapa yang memulai pertempuran ini? Saat Situ Haotian berbicara, anak laki-laki berpakaian merah itu memucat sampai tidak ada setetes darah pun yang tersisa di wajahnya. Ketika Lin Ming mengusulkan pertempuran bergulir, itu dilakukan untuk mengurangi tekanan pada klan dewa yang ditinggalkan. Dan, titik baliknya adalah anak kecil berpakaian merah. Dia telah memanfaatkan kekuatan superiornya pada saat itu untuk menindas Lin Ming dan menyatakan pertempuran melawannya. Dia bahkan mengatakan bahwa dia akan kalah jika dia tidak bisa mengalahkan Lin Ming dalam 10 langkah. Akhirnya, hasilnya adalah Lin Ming tidak menghindari pertempuran. Begitu dia melewati penghancuran kehidupan, dia akan menantang setiap penguasa penghancuran kehidupan di kerajaan ilahi Asura. Dalam arti tertentu, alasan terjadinya pertempuran ini terkait dengan anak kecil berpakaian merah. Sekarang pertempuran menjadi jauh lebih sulit dari yang mereka bayangkan dan kerugian semakin meningkat, wajar jika Situ Haotian melampiaskan kemarahannya padanya. Dahi anak kecil berpakaian merah itu basah oleh keringat. Dia sangat menyesali keputusannya sebelumnya hingga nyalinya membiru. Bagaimana dia bisa mengucapkan kata-kata dengan murahan? Ini sebenarnya yang mereka maksud dengan pembicaraan ceroboh yang menimbulkan masalah. Dia ingin mengatakan bahwa orang yang akhirnya menyetujui pertempuran ini adalah Situ Haotian sendiri, tetapi dia tidak memiliki keberanian ini. Dia takut mengucapkan kata-kata seperti itu akan menyebabkan Situ Haotian membunuhnya di sini dengan satu telapak tangan. Bukan hanya anak laki-laki berpakaian merah yang basah kuyup, tetapi murid tertua Situ Haotian, Situ Bai, juga merasakan telapak tangannya berkeringat. Dia menduduki peringkat 26 pada keputusan takdir. Ada kemungkinan dia bisa mengalahkan Lin Ming, tapi kemungkinan besar dia akan mengalami nasib buruk. Ketika dia berada di aula besar Rilmat Klan Dewa yang tertinggal dan Lin Ming telah menyatakan bahwa dia akan melawan semua penguasa penghancur kehidupan kerajaan ilahi Asura, dia juga telah berpartisipasi di dalamnya dengan beberapa kata-kata murahan yang kini sangat dia sesali. Dia bahkan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan siapapun untuk berurusan dengan Lin Ming setelah dia melewati penghancuran kehidupan. Situ Bai mengatakan dia bisa mengalahkan Lin Ming sendirian. Sekarang dia memikirkan kembali kata-kata itu, dia benar-benar ingin membenturkan kepalanya ke dinding. Begitu anak laki-laki berpakaian merah itu kalah, bukankah dia akan menjadi orang berikutnya yang masuk ke panggung? Maukah kamu bertarung atau tidak? Situ Haotian memelototi anak kecil berpakaian merah itu. Bocah laki-laki berpakaian merah itu bukan bagian dari klan keluarga Situ dan telah hidup selama lebih dari 1.500 tahun. Peluangnya untuk menembus laut ilahi hampir nol. Jika dia mati maka dia mati, kerugiannya tidak terlalu besar. Aku akan bertarung. Bocah lelaki berpakaian merah itu mengertakkan giginya. Dibandingkan dengan dieksekusi langsung di sini oleh Situ Haotian, dia mungkin juga menantang Lin Ming. Mungkin dia memiliki peluang kecil untuk bertahan hidup. Terlebih lagi, jika dia mati dalam pertempuran maka klan keluarganya setidaknya akan mendapatkan perlindungan dari kerajaan ilahi Asura.
Jika mereka dieksekusi karena dia maka itu sungguh ketidakadilan. Bocah laki-laki berpakaian merah itu menarik napas dalam-dalam dan terbang dari gas speedboat. Itu kamu, kata Lin Ming dengan senyum agak tertarik. Dia dan anak laki-laki berpakaian merah yang merupakan sarjana kerajaan Asura bisa dikatakan memiliki permusuhan yang sangat dalam. Dia dikejar oleh anak kecil ini hingga ke rawa hitam sepanjang 8.000 mil dan juga ditantang olehnya di aula besar Rilmet klan dewa yang tertinggal. Kamu menantangku 3 bulan lalu dan kami menetapkan tanggalnya, tapi aku tidak pernah mengira kamu akan benar-benar datang. Meskipun Lin Ming tersenyum, niat membunuhnya tidak berkurang sedikit pun. Hentikan omong kosong itu. Jangan berpikir bahwa kamu pasti akan mengalahkanku. Anak kecil berpakaian merah menaruh semua kebenciannya pada Lin Ming. Sejak dia bertemu Lin Ming, saat itulah nasib sialnya dimulai. Dia berteriak keras dan tubuhnya meledak seperti balon, otot-ototnya menonjol. Dia menggenggam tombak tebal di tangannya. Satu-satunya masalah adalah dia masih berpenampilan seperti anak kecil, itu membuatnya sangat canggung melihatnya. Seni iblis samsara, hantu iblis berlengan 6 muncul di belakang anak laki-laki berpakaian merah itu. Masing-masing dari 6 lengan memegang alat ajaib, wajahnya pucat dan kejam. Itu tampak seperti Raja Dunia Bawah Abadi dari totem Jalan Iblis. Bocah laki-laki berpakaian merah itu menduduki peringkat 50 besar keputusan takdir. Setelah menggunakan seni iblis samsara, auranya tiba-tiba melonjak. Setiap seniman bela diri dalam radius 10 mil tiba-tiba bisa merasakan tekanan luar biasa yang menekan mereka. Itu adalah salah satu dari 3 cendekiawan Kerajaan Agung Asura, cendekiawan Kekaisaran Suan. Karakter garang akhirnya keluar. Pertandingan ini layak untuk disaksikan. Itu benar, meskipun cendekiawan Kekaisaran Suan seharusnya bukan tandingan Lin Lanjian, dia masih bisa menghidupi dirinya sendiri untuk beberapa waktu. Entah itu atau dia akan langsung terbunuh. Nah, itu akan sangat menakutkan. Anak laki-laki berpakaian merah itu menggenggam tombak dengan kedua tangannya, energi iblis dan kacau yang kental berputar di sekitar batang tombak. Hanya dengan melihat energi iblis ini membuat seseorang merasa seolah-olah jiwa mereka jatuh untuk selamanya. Konsep kegelapan. Lin Ming sedikit terkejut. Konsep kegelapan memiliki atribut melahap semua energi. Tingkat misterinya melampaui konsep 5 elemen dan mendekati konsep ruang dan waktu. Agar anak kecil berpakaian merah ini mampu memahami konsep ini sedemikian rupa, dia sebenarnya bukanlah seorang seniman bela diri biasa. Ini juga merupakan alasan mengapa ia mampu menonjol di antara semua seniman bela diri penghancur kehidupan tahap ke-6 dan berada di peringkat 50 besar keputusan takdir. Segudang setan samsara. Bocah lelaki berbaju merah itu terbagi menjadi 6 wujud, masing-masing membawa tombak tebal yang melengkung seperti ular. Kegelapan yang dalam dan lengket menyelimuti langit, menelan semua sinar matahari. Sepertinya seluruh dunia dimensi telah jatuh ke dalam kegelapan. Raja Dunia Bawah Abadi muncul tinggi di langit, 6 alat ajaibnya menghantam Lin Ming. Ini adalah keterampilan bela diri terkuat anak kecil berpakaian merah. Dia tidak berani menahan diri melawan Lin Ming, kalau tidak, dia tidak akan memiliki kesempatan di masa depan. Menghadapi pukulan besar ini, Lin Ming tetap tenang seperti biasanya. Dia memegang tombaknya dengan satu tangan dan menggambar bulan sabit di udara. Ruang di sekitar ujung tombak mulai runtuh secara diam-diam. Hukum pemusnahan, rantai bintang. KKK, retakan yang tak terhitung jumlahnya mulai muncul di seluruh selubung kegelapan, seperti cermin hitam yang pecah. Kembali ketika dia berada di cermin transformasi Dewa Kota Phoenix Timewon, Lin Ming telah memahami hukum luar angkasa sampai pada titik di mana dia mampu merobek kekosongan. Dan pada saat itu, ruang di sana bahkan lebih stabil dibandingkan sekarang. Fragmen ruang yang pecah ditembakkan, mengikuti tombak merah Lin Ming saat dia menusukkannya keluar. Ya, ruang angkasa terus runtuh. Pada saat yang sama, hantu Raja Dunia Bawah yang abadi itu terkoyak oleh pecahan luar angkasa. Sebuah cahaya ganas dan suram melintas di wajah anak laki-laki berpakaian merah itu saat 6 bayangan yang memegang tombak di sekelilingnya menusuk ke arah dantian Lin Ming. Engah, engah. Fragmen luar angkasa menebas anak laki-laki berpakaian merah dan darah menyembur ke udara. Namun, dia sudah bertekad untuk mati. Dia sama sekali tidak menyadari semua kerusakan yang menimpanya. Setiap pikirannya terkunci pada Lin Ming, dia lebih baik mati daripada melewatkan serangan tombak ini. Konsep kegelapan benar-benar dapat membuat kekosongan menjadi lengket dan membatasi pergerakanku. Lin Ming hendak mundur, tapi dia menemukan bahwa ruang di sekitarnya telah berubah menjadi sesuatu seperti rawa. Gerakannya terhambat, menyebabkan dia sedikit terkejut. Namun dia hanya terkejut. Dari saat dia memulai pertempuran ini hingga sekarang, dia mungkin telah membunuh musuhnya secara instan sejauh ini, tetapi untuk menghemat kekuatannya dan juga menyembunyikan kartunya dia hanya menggunakan 40-50% energinya. Setelah penghancuran kehidupan mengubah tubuhnya, setiap sel di dalam dirinya telah mengalami baptisan energi dan dia telah membentuk tubuh rohnya secara menyeluruh. Dikombinasikan dengan budidaya transformasi tubuhnya, kekuatannya jauh melampaui seniman bela diri penghancur kehidupan biasa hingga tingkat yang hampir mustahil. Kekuatan puncaknya tidak pernah terungkap. Dia mengembangkan tombak panjangnya dan membuka kekuatan dewa sesat hingga batasnya serta menggembleng kekuatan 8 gerbang tersembunyi dalam. Semua sel di dalam tubuhnya mulai bernapas serempak. Energi milik seniman bela diri penghancur kehidupan meledak. Pada saat yang sama, roh pertarungan peraknya melolong dan membentuk tombak dewa putih perak di bagian luar tombak merahnya.
Lin Ming tiba-tiba mundur selangkah dan menggenggam ujung tombak dengan kedua tangannya. Dia menurunkan dirinya, memusatkan kekuatan pinggangnya. Dengan dukungan gerbang batas, tulang punggungnya menegang di sepanjang bahunya, mengumpulkan lebih banyak kekuatan. Tombaknya seperti naga merah yang hendak melompat keluar dari laut. Dan kemudian, Lin Ming melesat ke depan. Kekosongan itu terkoyak seperti kertas saat ujung tombak yang dingin memancarkan cahaya yang cemerlang menembus kegelapan. Ya, dengan suara yang lembut, kilatan cahaya putih keperakan yang menyilaukan melesat ke langit saat tombak dewa langsung menghantam 9 langit. Guntur ungu yang mengepul dan gelombang api yang melonjak mengikuti, seolah-olah seluruh dunia hancur berantakan. Saat itu juga, tombak dewa itu menghilang. Kekuatan guntur dan api yang mengamuk melanda dunia, tak terkalahkan dan tak terhentikan. KKK, retakan sepanjang beberapa mil muncul di puncak gunung yang terpotong. Ekspresi anak laki-laki berpakaian merah itu kusam dan lesu saat dia berdiri melayang di udara. Di belakangnya, hantu Raja Dunia Bawah yang abadi juga tampak suram saat melayang di udara. Peng, hantu Raja Dunia Bawah yang abadi meledak dan tombak anak kecil berpakaian merah itu terbelah menjadi dua. Dari ujung tombak hingga batang tombak itu dibelah rapi. Retakan ini menyebar ke tubuh anak laki-laki berpakaian merah itu, membentuk garis darah merah tua yang terus berlanjut hingga ke lengannya, menembus dantian, perut, dada, leher, mulut, hidung, akhirnya sampai di dahinya. Kemudian, garis berdarah itu berlanjut di sekitar tulang punggungnya hingga membentuk lingkaran penuh. Selanjutnya, di bawah pandangan semua orang yang menonton, anak laki-laki berpakaian merah dan tombaknya terbelah menjadi dua, darah menyembur ke udara saat tubuh dan senjatanya jatuh ke tanah. Saat para penonton melihat bocah laki-laki berpakaian merah yang terbelah dua serta tombak surgawi yang juga sama, mereka semua terkejut hingga tak bisa berkata-kata. Mereka menduga Lin Ming menyembunyikan kekuatannya, tapi tak satu pun dari mereka membayangkan bahwa kekuatan sejatinya akan begitu mengerikan. Tombak surgawi tingkat menengah itu telah terbelah dari ujung ke ujung seolah-olah itu adalah lobak. Lin Ming seperti raksasa saat ia berhasil melewati semua pertandingan sejauh ini tanpa ada bandingannya. Meskipun semua orang berpikir bahwa anak kecil berpakaian merah bukanlah lawan Lin Ming, mereka masih percaya dia bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi, meski dia berhasil bertahan hingga jurus kedua, dia tetap terbunuh seketika setelahnya. Jadi sekarang sepertinya alasan Lin Ming melemparkan tombaknya ke arah boneka pembantaian itu adalah karena dia menyembunyikan kemampuannya dan menyimpan kekuatannya. Kalau tidak, dia bisa saja menggunakan serangan yang sangat kuat seperti ini. Siapa yang peduli kalau itu adalah serangan bunuh diri? Baik serangan maupun orangnya akan terkoyak sepenuhnya oleh tombaknya. Dia hanyalah monster. Saat Situ Haotian melihat kematian menyedihkan anak laki-laki berpakaian merah itu, sudut bibirnya mulai bergerak-gerak. Matanya menyapu dan dia melihat dahi Situ Bai meneteskan keringat, dan buku-buku jarinya dicengkeram begitu erat hingga memutih. Situ Bai berpikir dia akan memiliki kesempatan melawan Lin Ming, tapi sekarang tampaknya melawannya adalah kematian yang pasti. Sampah. Situ Haotian melontarkan kata ini. Situ Bai sangat ketakutan hingga dia berlutut, seluruh tubuhnya gemetar. Dia tidak ingin mati. Saat ini, Situ Luosha melangkah maju dan kemudian berlutut dengan satu kaki. Yang mulia, izinkan saya bertarung. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.